Bab 461, Kamui tidak berfungsi. Gosok. Di luar Konoha, saat Kyuubi menyerang, Obito tidak melawan Minato sebagaimana mestinya karena hampir sesaat setelah Kyuubi menyerang, orang lain muncul di hadapan Obito. Dan tidak seperti cerita aslinya, Obito tidak memberikan saringannya kepada Kakashi, dia sekarang memiliki kedua mata. Kenapa kamu di sini? Di bawah langit yang gelap, Roja menatap Obito. Ia menatap topengnya dengan acuh tak acuh. Haruskah aku memanggilmu Tobi, atau Uchiha Obito? Suara Roja membuat jantung Obito bergetar. Dia tidak menyangka Roja mengetahui identitasnya secara langsung, tetapi dia langsung tenang. Aku tidak tahu siapa dia dan aku bukan siapa-siapa, apakah kau di sini untuk menyelamatkan Konoha? Itu seharusnya bukan sesuatu yang akan kau lakukan. Roja telah menghancurkan Konoha sebelumnya, dan dia seharusnya tidak mempedulikannya. Roja tidak menjawab tetapi masih menatap saringan Obito. Mata Roja normal, seperti orang lain, tetapi Obito merasakan sakit yang tak berujung dari matanya. Suasana mulai berubah, dan udara terasa lebih berat. Tiba-tiba Roja membuka mulutnya dan berkata dengan tenang, tahun lalu, Miss mengejar pembantuku, itu yang kau lakukan, kan? Kata-kata Roja membuat Obito gemetar. Wajahnya menjadi dingin. Dia akhirnya tahu mengapa Roja ada di sini, dia datang untuknya. Karena dia musuh, tidak perlu bicara lagi. Apakah itu penting? Itu sesuatu yang tidak relevan. Obito berkata dengan dingin, saringannya berputar perlahan. Saat ini, Obito telah mewarisi banyak teknik dari Madara, ia juga mempelajari banyak hal yang masih tersembunyi di dunia. Jika dunia ninja adalah papan catur, maka ia adalah pemain yang harus mengatur papan tersebut. Dalam cerita aslinya, Obito ingin langsung membatalkan rencana Madara dan membuat Tsukuyomi tak terbatas sendiri. Sekarang, tak seorang pun akan mampu memanipulasinya, atau begitulah yang dipikirkannya. Maksudmu itu tidak penting. Roja tersenyum, dan Sen Maboroshi muncul entah dari mana dan melayang di depannya. Suasana tiba-tiba berubah dan menjadi lebih dingin. Bankai, Haka tanpa togem, kekuatan dingin muncul dari tubuhnya dan menyapu segala arah. Dalam sekejap, musim dingin terasa telah tiba. Wajah Obito berubah, dan tanpa ragu, dia langsung menggunakan Kamui, tetapi bahkan saat dia menghindari serangannya, dia masih merasakan dingin. Dalam pertarungan antara Roja dan Dai, dia menyaksikan pertarungan dari jauh. Kekuatan gerbang ke-8 sudah mengejutkan, tetapi Roja masih menekannya dan bahkan menghancurkan ruang. Jika ada seseorang yang membuat Obito benar-benar cemburu di dunia ini, maka orang itu adalah Roja. Terlepas dari rasa cemburu, Obito punya harga diri sendiri, Roja bisa menembus ruang, tapi saringannya bisa mengendalikan dimensi lain. Obito langsung mengabaikan serangan Roja, dan saringannya langsung berubah. Kamui, sebuah pusaran hitam muncul langsung melilit dan mencabik tubuh Roja, memaksa Roja untuk langsung menggunakan kekuatan ruangnya. Dalam cerita aslinya, Obito hanya memiliki satu saringan yang hanya bisa memindahkannya dari dan ke dimensi Kamui, ia tidak memiliki kemampuan menyerang apapun. Namun kini ia juga memiliki kekuatan mata satunya yang dimiliki Kakashi. Kekuatan yang dapat dikeluarkan dengan kedua mata bukanlah sesuatu seperti 1 tambah 1 sama dengan 2, kekuatan itu jauh lebih kuat dari itu. Kombinasi jarak dekat dan jauh, serangan dan pertahanan. Bahkan Roja mendesah melihat kekuatan matanya, jika ia diberi pilihan antara mata Shisui, Itachi, Sasuke, dan Obito, ia pasti akan memilih mata Obito. Menghadapi serangan Obito, Roja langsung menggenggam Sen Maboroshi dan melambaikannya. Kekosongan itu langsung terkoyak. Kamui benar-benar dipotong. Meskipun dia tahu bahwa Roja memiliki kekuatan untuk menghancurkan luar angkasa, hatinya bergetar saat melihatnya menghancurkan serangannya. Roja memegang Sen Maboroshinya dan melangkah maju, dia melesat dan muncul di samping Obito lalu menusukkan pedangnya ke arahnya. Duri kekosongan. Apakah dia mendapatkan saringan dengan kekuatan ruang? Dia juga memiliki kekuatan ruang, jadi kenapa? Melihat serangan Roja, Obito merasa nyawanya akan tamat jika ia menerimanya secara langsung. Ia langsung menggunakan kekuatan pengamatan saringannya dan bergerak ke samping untuk menghindarinya. Pedang Roja langsung menusuk bahu Obito yang sedang menggunakan Kamui. Setelah mengenainya, Obito mengira serangan itu tidak akan mengenainya karena ia menggunakan Kamui. Namun sayang, serangan Roja seolah menembus kekosongan dan langsung mengenai bahu Obito yang sebenarnya. Kali ini, Obito gagal menghindari serangan Roja, lengan kirinya langsung terkena serangan Roja. Obito tertegun karena tidak percaya bahwa serangan Roja menembus kekosongan dan langsung menyerangnya di dalam Kamui. Kamui miliknya tidak mempan terhadap Roja. Bab 462, Izanagi. Brengsek, sambil meletakkan tangan di bahunya, Obito menggertakkan giginya dan langsung menggunakan Susanoo. Obito memiliki kedua mata, jadi ia secara alami dapat menggunakan Susanoo, dan karena separuh tubuhnya memiliki sel Hashirama, Susanoo miliknya lebih kuat daripada Uchiha lainnya. Cakra yang kuat tampaknya terwujud secara langsung. Kemunculan Susanoo membuat khawatir Konoha. Susanoo, apakah Uchiha punya seseorang yang bisa menggunakan Mangekyo saringan? Sarutobi sedang melambaikan barang-barangnya sambil bertarung dengan Kyuubi ketika dia melihat Susanoo dan terkejut. Sejak Madara, hanya sedikit orang yang memiliki Mangekyo saringan, dan bahkan di antara mereka, lebih sedikit yang bisa menggunakan Susanoo. Sarutobi tahu bahwa inilah kekuatan saringan yang sebenarnya, tetapi dia tidak menyangka seseorang akan memiliki kekuatan sebesar itu. Mangekyo saringan. Selain Sarutobi, Fugaku memandang Susanoo dan jantungnya bergetar karena terkejut. Mangekyo saringan mengendalikan Kyuubi, sebagai kepala klan Uchiha, dia tahu betul hal ini. Dia merasa bahwa situasi dengan Kyuubi itu tiba-tiba, dan sekarang dia mengerti situasinya.
Seseorang diam-diam merencanakan ini. Terlebih lagi, yang melakukannya adalah seorang Uchiha. Siapa ini? Fugako curiga, alisnya berkerut, dan banyak nama terlintas di benaknya, tetapi dia menggelengkan kepalanya begitu memikirkan setiap nama. Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Aduh, Obito mengeluarkan Susanoo-nya, tetapi dia tidak seperti Madara yang memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Sebuah pedang tergantung di pinggangnya. Menghadapi Roja, Obito tidak ragu menggunakan Susanoo miliknya. Ia langsung mengendalikannya dan menyerang Roja dengan shuriken hitam. Kamui Shuriken. Obito berteriak dan langsung melemparkan shuriken ke arah Roja. Shuriken itu penuh dengan kekuatan ruang saat mereka bergerak di udara. Aduh, Roja memegang Sen Maboroshi dengan kedua tangan dan dalam posisi berayun sebelum langsung mengayunkan pedangnya. Aduh, ruang angkasa terkoyak oleh pedang Roja, dan retakan gelap muncul di langit. Shuriken milik Obito bertabrakan dengan serangan Roja dan mengeluarkan suara yang mengerikan. Ruang angkasa secara langsung mendistorsi dan menelan Shuriken. Hampir segera setelah mereka menghilang, Obito bergerak langsung, menarik pedangnya, dan mengayunkannya ke kepala Roja. Kamui, tebas. Seperti Shuriken, tebasan itu juga mengandung kekuatan ruang. Selama benda itu menyentuh sesuatu, benda itu akan mendistorsi ruang dan membuatnya lenyap secara langsung. Menghadapi hal ini, Roja masih tidak peduli, karena bahkan tanpa kekuatan ruang, tubuh 6 jalurnya dapat secara paksa menghentikan distorsi ruang. Ruang Kamui tidak berada di dunia Naruto. Aduh, Roja memegang pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkan pedangnya lagi. Sen Maboroshi bagaikan tusuk gigi di hadapan pedang Susanoo, namun saat mereka saling bertabrakan, ia berhasil memblokir serangan tersebut. Kekuatan ruang terus-menerus saling bertentangan, dan suara guntur terus terdengar. Serangan Roja difokuskan untuk memotong kekosongan sementara serangan Obito membuat ruang terdistorsi. Pemotongan ruang dan distorsi berbeda, dan sulit menebak mana yang lebih baik. Namun, jarak antara Roja dan Obito sangat besar. Roja tidak hanya memiliki kekuatan 6 jalur, tetapi ia juga seorang, dan dengan Sen Maboroshi, ia memiliki potensi yang tidak terbatas. Namun, Obito hanya memiliki saringan, ia tidak memiliki tubuh atau kekuatan 6 jalur, bagaimana ia bisa bersaing dengan Roja? Hampir setelah beberapa detik, pedang Roja memotong kekosongan dan langsung menghancurkan serangan Obito. Aduh, kekuatan serangan pedang Roja tidak berkurang, ia langsung menyapu Susanoo milik Obito, dan langsung terbagi menjadi 2. Monster ini, saat ini, Obito tidak dapat mempercayainya. Ia menarik napas dalam-dalam, dan ia mengerti bahwa ia tidak akan dapat menghadapi Roja, setidaknya sampai ia menjadi Jinchuriki ekor 10. Saya harus pergi. Obito langsung menatap Roja dengan cemburu dan bersiap untuk mundur. Namun, Roja sudah memperkirakan hal ini. Tidak mudah meninggalkannya di hadapan Roja. Obito memiliki Kamui, dan kecepatannya 2 kali lipat dari aslinya. Tetapi, di hadapan Roja, dia sama sekali tidak cepat. Roja mempunyai kemampuan untuk meramal masa depan, dia melangkah dan langsung melesat di depan Obito saat pedang itu terjatuh. Duri kekosongan. Kali ini, Obito yang tadinya kalem, tak bisa lagi bertahan. Ia ketakutan saat mencoba menghindari serangan Roja, tetapi akhirnya gagal. Aduh, pedang Roja langsung memusnahkan pusaran luar angkasa yang dibuat Obito di saat yang sama, ia memotong tubuhnya menjadi 2. Roja tidak berhenti, saat kekosongan itu retak di sepanjang tubuh Obito. Darah memercik, retakan kekosongan akhirnya surut, dan mata Obito terpejam, dan dia masih belum terjatuh. Akan tetapi, hampir ketika tubuhnya terjatuh, sesuatu yang aneh terjadi, tubuhnya menghilang tanpa suara. Oh, Izanagi. Melihat pemandangan ini, Roja terkejut dan sudut mulutnya terangkat. Setelah jasadnya menghilang, ia tidak muncul lagi, karena ia langsung masuk ke dalam Kamui setelah dihidupkan kembali oleh Izanagi. Roja menyingkirkan Sen Maboroshi dan melirik Konoha yang sedang diserang Kyuubi. Cakra Indra dan Ashura, Uchiha Sasuke dan Uzumaki Naruto. Sepertinya ini tidak berubah. Setelah mendesah, Roja melangkah dan menghilang. Bab 463/2 tahun kemudian. Di bawah tanah yang gelap dan lembab, pusaran ruang angkasa muncul, dan sosok Obito muncul darinya dan jatuh ke tanah. Ya Tuhan, sialan. Obito tersentak keras sambil mengatupkan giginya, dan salah satu tangannya memegang matanya. Setelah sekian lama, ia melepaskan tangannya, dan hanya satu matanya yang tersisa. Untuk melarikan diri, ia harus menggunakan jutsu terlarang, Izanagi dengan mengorbankan salah satu matanya. Rencanamu untuk menghancurkan Konoha tampaknya telah merugikanmu. Zetsu hitam putih muncul dari tanah saat dia berkata kepada Obito sambil tertawa kecil. Obito mendengus, meskipun dia sangat marah, dia tidak marah pada Zetsu, dengan karakternya, dia bahkan pernah mengejek Madara. Zetsu hitam berkata dengan suara serak, mengendalikan Kyuubi tidak akan menguntungkan rencanamu, kau bersedia pergi sendiri dan membayar harganya. Saat dia mengatakan hal itu, matanya berkedip tanpa Obito sadari. Orang lain mungkin tidak tahu tentang pertarungan Roja dengan Hagoromo, tetapi dia adalah putra ketiga Kaguya yang selalu bersembunyi dalam kegelapan. Untuk membangkitkan Kaguya, dia memanipulasi dunia di balik layar. Hagoromo sedang memantau dunia, dan ketika Black Zetsu menemukan ini, dia terkejut. Dan ketika Roja bertarung dengannya, dia merasa tidak percaya. Dia tahu segala hal yang terjadi dalam 1000 tahun terakhir, tetapi dia tidak mengenal siapapun seperti Roja. Orang itu, dia jelas bukan dari dunia ini. Zetsu hitam sangat cemburu pada Roja. Tanpa kekuatan ekor 10, ia bisa melawan Hagoromo, dan terlebih lagi, ia tidak memiliki informasi apapun tentangnya. Tidak diragukan lagi bahwa ia bukan dari dunia ini.
Zetsu hitam memanipulasi segalanya, bahkan Hashirama dan Madara, tetapi Roja datang dari dunia lain dan sepenuhnya di luar kendalinya. Zetsu hitam mewarisi tekad Kaguya. Ia tahu bahwa Kaguya ingin mengambil semua cakra sebelum seseorang dari dunia jauh datang dan mengambilnya. Roja tampaknya adalah salah satu musuh Kaguya. Dia muncul tanpa ekspektasi apapun, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari apa yang aku duga. Obito menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Zetsu putih berkata, kekuatanmu sangat berkurang karena kehilangan mata itu, ini akan menyulitkan kita untuk menyelesaikan rencana kita. Tidak terlalu buruk. Setelah mata Zetsu hitam berbinar, dia berkata dengan suara serak, lebih dari separuh tubuhmu terbuat dari sel Hashirama, itu bisa mengurangi efek sampingnya secara perlahan. Oh, mendengar hal itu Obito pun menjadi gembira, ia tahu jika ia kehilangan salah satu matanya maka kekuatannya akan menurun. Bukan hanya kecepatan kamuinya, tetapi dia juga tidak akan bisa menggunakan Susanoo lagi, yang berarti dia akan kehilangan setengah kekuatannya atau bahkan lebih. Sekarang setelah dia mendengar ini, tentu saja dia merasa senang. Prosesnya memang agak merepotkan, tapi masih bisa dilakukan. Kamu perlu mengumpulkan beberapa barang terlebih dahulu, kamu perlu kembali ke Konoha dan mencari. Zetsu hitam berbisik tenang saat dia menjelaskan cara memulihkan matanya. Obito mendengarkan, dan wajahnya terus berubah sebelum dia mengangguk. Setelah berpikir sejenak, Obito bertanya, bagaimana keadaan Nagato? Semuanya terkendali, kita tidak bisa menghadapi kelima desa itu, dan kita bisa melawan Roja lebih jauh lagi, saya khawatir kita harus menunggu beberapa saat. 2 tahun kemudian, di desa Mist. Di gunung belakang di samping desa kabut, biasanya para ninja sesekali datang ke sini dan saling berhadapan. Aduh, di ruang terbuka di balik gunung, selusin ninja dari kabut sedang berlatih berpasangan. Adegan yang paling mengejutkan adalah perkelahian antara dua anak. Peluru pengeboran 10 jari, pelepasan es, dinding es. Kimimaru menyerang, dan Haku tanpa ragu langsung membuat dinding es di depannya. Aduh. Serangan Kimimaru mengenai dinding dan membuat lubang di dalamnya, tetapi ketika menembusnya, kekuatannya berkurang dan langsung disapu oleh Haku. Ribuan jarum air kematian yang berterbangan. Haku tidak mau menunjukkan kelemahannya, ia langsung menyerang setelah menangkis serangan Kimimaru. Banyak jarum mengembun di udara dan bergerak ke arah Kimimaru. Kimimaru melompat dan menghindari jarum, hanya beberapa yang mengenainya, dan itu hanya membuatnya sedikit kaku tanpa menembus tubuhnya. Kimimaru berhenti sejenak sebelum terus bergerak maju ke arah Haku dan melambaikan tangannya. Pertarungan memukau antara keduanya terus berlanjut. Mereka berdua bertengkar hebat. Tepat ketika mereka menghabiskan sebagian besar cakra dan kekuatan fisik mereka, ledakan tepuk tangan terdengar dari kejauhan saat dua sosok berjalan ke arah mereka. Di antara keduanya adalah Komandan Anbu, Kurenai, dia memandang Haku dan Kimimaru dengan rasa kagum di wajahnya. Dan bersamanya ada Roja, Kapten, Roja sama. Para Anbu yang melihat Roja dan Kurenai langsung memberi hormat dengan perasaan gugup sekaligus gembira, terutama saat melihat Roja. Di desa Mist, Kurenai dan Mei memiliki posisi tertinggi, tetapi banyak orang tahu bahwa Roja adalah pemimpin di balik layar. Terlebih lagi, Roja melambangkan kejayaan mereka, sehingga saat mereka melihatnya, mereka selalu gembira. Bab 464, Mengajarkan Haki. Setelah 2 tahun, Kimimaru dan Haku menerima pelatihan khusus di Anbu, kekuatan mereka meningkat pesat. Saat ini, mereka sudah memiliki kekuatan seorang Jonin. Jika kontrol cakra mereka meningkat, mereka akan dengan mudah mencapai level Jonin khusus. Saat cerita aslinya dimulai, setidaknya mereka akan berada di level itu. Bakat Kimimaru dan Haku mengejutkan Kurenai. Dia bukanlah seorang jenius di Konoha, dan jika bukan karena Roja, dia tidak akan bisa dibandingkan dengan Kimimaru dan Haku sekarang. Bagaimana menurutmu? Kurenai menatap Roja dan bertanya. Di desa Mist, dia bisa menghubungi Roja kapan saja dia mau, selain Hancock, hanya dia dan Mei yang punya hak istimewa itu, dan dia senang hanya berjalan-jalan keluar bersama Roja. Tidak buruk, Roja menjawab dengan santai, tetapi dia belum memutuskan apa yang harus dilakukan. Bahkan ketika mereka berada di level ini, dia tetap tidak memuji mereka. Namun, hukuman Roja sudah bagus, karena Haku dan Kimimaru sama-sama merasa tersanjung karenanya. Haku menjadikan Roja sebagai panutannya, dan Kimimaru hanya menuruti Roja tanpa bertanya apapun. Melihat sikap mereka, Roja tersenyum dan berpikir sejenak, lalu berkata kepada Kimimaru, kemarilah, serang aku dengan hal terbaik yang dapat kau lakukan. Oke, Kimimaru segera merespons tanpa ragu-ragu. Ia memahami dengan jelas kesenjangan kekuatan antara dirinya dan Roja, dan ia tahu bahwa Roja sedang mengujinya. Jadi ia segera menyerbu ke arahnya dan menyerang. Kekuatan batas darahnya adalah serangan fisik semata. Ledakan. Roja mengulurkan tangannya dan meraih tinju Kimimaru lalu menangkisnya. Kekuatan fisikmu tidak buruk. Roja menunjukkan ekspresi berpikir. Dalam 2 tahun terakhir, selain mengunjungi 3 tanah suci, ia mempelajari batas darah Kaguya. Sayang sekali karena tulang Kimimaru jauh berbeda dengan Kaguya. Mungkin jika Kimimaru memiliki tubuh Sage atau lebih tinggi, dia akan menemukan sesuatu yang menarik. Meskipun dia tidak dapat mengetahui kekuatan tulangnya, dia mempelajari tubuhnya secara menyeluruh dan menemukan bahwa kekuatan fisiknya jauh dari orang lain dan ketahanannya juga luar biasa, sebanding dengan tubuh orang bijak. Satu-satunya masalahnya adalah dia menderita penyakit yang sama seperti dalam cerita aslinya. Bagaimanapun, Roja sudah memiliki eksistensi 6 jalur, penyakit itu tidak akan menjadi masalah baginya. Dari pukulan itu, Roja menilai kekuatan dan kondisi Kimimaru. Setelah berpikir sebentar, dia berkata, kekuatan fisikmu hampir tidak cukup untuk kuajarkan padamu.
Setelah mengatakan ini, Roja menatap Haku dan berkata, kekuatanmu juga cukup bagi Kurenai untuk mengajarimu teknik persepsi. Roja bermaksud untuk mengajari Kimimaru Busoku Haki, dan membuat Kurenai mengajari Hakuken Busoku Haki. Kimimaru adalah murid yang dikenalinya, dan Haku meninggalkan kesan baik padanya. Roja sama. Kurenai menatap Roja dengan heran, karena Roja menyebutkan persepsi itu, dia tahu persis apa yang dimaksudnya, dan dia terkejut karena Roja tidak pernah mengizinkannya menularkannya kepada siapapun, tetapi sekarang dia bisa mengajarkannya kepada Haku. Tidak apa-apa. Roja mengangguk pada Kurenai. Kurenai melihat ini dan langsung menatap Haku, dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir betapa beruntungnya lelaki kecil ini. Tentu saja, yang paling beruntung adalah Kimimaru. Ketika pertama kali mengetahui bahwa dia adalah murid Roja, dia terkejut dan iri padanya. Mari ikut saya. Roja menatap Kimimaru dan berkata. Kimimaru langsung mengikuti Roja tanpa berkata apa-apa. Saat mereka sampai di sebuah pohon di kejauhan, Roja berhenti. Roja mengangkat kepalanya dan mengambil sehelai daun dari pohon itu lalu berkata, apa pendapatmu tentang daun ini? Kimimaru melihatnya dan tidak mengerti apa maksud Roja, tetapi dia tetap menjawab. Biasa. Roja memegang daun itu dan tersenyum pada Kimimaru sebelum berkata, keluarkan pedang tulangmu. Kimimaru mengangguk dan mengulurkan telapak tangannya, tiba-tiba sebuah tulang keluar dari tangannya saat dia memegangnya. Roja mencubit daun itu dan menatap pedang tulang di tangan Kimimaru. Aduh, sehelai daun biasa jatuh mengenai tulang, namun di tengah jalan, daunnya tiba-tiba tertutup warna hitam dan melukai tulang dari tengah. Mata Kimimaru tiba-tiba membelalak. Kekuatan Roja jelas jika dia menggunakan jari, dia bisa mematahkan pedang tulang, tetapi masalahnya adalah dia menggunakan daun biasa untuk melakukannya. Sungguh luar biasa bahwa daun biasa di tangan Roja bisa lebih kuat dari pedang tulangnya. Apakah kamu mengerti? Setelah Roja memotong pedang tulang, dia bertanya pada Kimimaru sambil tersenyum. Kimimaru masih terkejut dan menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak merasakan adanya cakra. Dia tidak mengerti bagaimana daun itu bisa memotong pedang tulangnya. Roja tersenyum tipis dan membuang daun itu. Dia berkata, karena kamu tidak mengerti, maka dengarkan, ini adalah cara untuk menjadi lebih kuat dengan menggunakan. Bab 465, Klan Otsutsuki di bulan. Mendengarkan ajaran Roja, Kimimaru terkadang berpikir dan terkadang bingung. Ia menahan diri untuk tidak bertanya sebelum Roja selesai berbicara. Setelah melihat Roja berhenti berbicara, ia membisikkan beberapa pertanyaan kepada Roja. Roja menjawab pertanyaan Kimimaru. Setelah mendengar jawabannya, Kimimaru tampak mengerti semuanya, dan dia mengangguk pada Roja dan berkata, tidak masalah, Sensei. Kalau begitu, kamu bisa pergi berlatih. Ekspresi serius dan tenang Roja berubah menjadi lembut saat dia tersenyum pada Kimimaru dan segera berbalik dan bergerak. Roja memperhatikan Kurenai yang sedang mengajari Haku, kemudian dia beranjak dari tempatnya ke tempat yang tinggi sambil mengamati seluruh desa. Berdiri di sana, Roja memikirkan tentang 2 tahun terakhir, kekuatan 6 jalur miliknya sudah berada di puncak tahap awal, dan kapan saja dapat menembus ke tahap pertengahan. Senma Boroshi miliknya berada di tahap ke-7+8, dia semakin mendekati tahap ke-8. Ruangnya semakin mendekati ruang yang dikendalikan oleh Kamui. Jika dia dapat melampaui ukuran dimensi Kamui, dia tidak perlu lagi menggunakan kekuatan ruang seperti Void Tone, dia dapat menggunakan kekuatan ruangnya untuk menekan Obito sepenuhnya. Saat Roja masih di sana, langit mulai redup, dan bulan merah terang tiba-tiba tergantung di langit. Tiba-tiba alis Roja berkerut karena dia merasa aneh. Cakra ini, seberapa jauh jarak bulan dari bumi, Roja tidak begitu jelas mengenai hal ini, namun dengan jarak yang begitu jauh, ia dapat merasakan cakra yang berasal dari bulan, jelas bahwa cakra ini kuat dan sebanding dengan kekuatan Hagoromo. Hal ini membuat Roja sedikit terkejut. Dalam ingatannya, ia teringat bahwa saudara laki-laki Hagoromo berada di bulan. Dalam cerita aslinya, keturunannya mencoba menghancurkan dunia tetapi dihentikan oleh Naruto. Pertanyaannya, bukankah ini seharusnya terjadi setelah perang keempat? Yang seharusnya terjadi setelah sekitar 10 tahun, tetapi sekarang cakra yang kuat terasa dari bulan. Apakah karena kehadiranku di dunia ini? Bulan. Mata Roja berbinar, seraya berpikir, aku tidak tahu seberapa besar konsentrasi cakra alam di bulan, tetapi pastilah kuat, kalau tidak, bagaimana mereka bisa bertahan hidup di sana? Roja menatap bulan di langit, dan matanya bersinar dengan cahaya aneh. Di bulan, di suatu daerah yang sangat luas, tanah runtuh, dan retakan muncul di mana-mana, darah dan mayat memenuhi tempat itu seolah-olah sedang terjadi perang. Setelah Hagoromo dan Homura mengalahkan Kaguya dan menyegelnya, Homura tinggal di bulan dan keturunannya ditugaskan untuk menjaga segel tersebut. Keturunannya sangat mirip dengan klan Hyuga. Keturunannya juga terbagi 2, ada yang merasa bahwa segala sesuatu harus dihancurkan atas dasar keinginan leluhur mereka, dan ada yang percaya bahwa keinginan leluhur mereka tidak se-ekstrim itu. Akibatnya, dendam di antara keduanya lambat laun semakin dalam. Kalian telah salah memahami keinginan leluhur kami. Di medan perang, seorang pria berlumuran darah mengenakan kimono memegang lubang di dadanya saat dia menghadapi sekelompok orang lain dan berbicara. Sekalipun dia keturunan Homura, dia akan mati dengan luka yang parah. Salah paham, kamu dan keluargamu yang tidak bisa mengerti. Seseorang di depan pria itu berkata, dunia yang diciptakan oleh Sage 6 jalur gagal, patung iblis dari jalur luar yang menyegel tubuh ekor 10 telah dicuri. Dalam beberapa tahun terakhir, seorang pria mengerikan muncul di dunia, ia bahkan menghadapi Sage dari 6 jalur. Tidak perlu ada dunia dengan ninja, jika keluargamu ingin melindungi dunia ninja, maka aku akan menghancurkan kalian berdua. Orang ini adalah ayah Toneri Otsutsuki. Untuk menghancurkan dunia ninja, kau tidak akan ragu untuk membayar harga seperti itu.
Orang itu menyemburkan darah dan bergegas mendekat, mencoba untuk binasa bersama musuhnya. Ayah Toneri mencibir, dan dengan satu pikiran, Tenseigan miliknya tiba-tiba bersinar dengan cahaya keemasan dan seketika, cahaya keemasan melesat keluar dan membuat jurang sepanjang beberapa kilometer. Di bawah serangan ini, orang yang sekarat itu tidak dapat melawan dan menghilang dari dunia. Lepaskan matanya dan gabungkan dengan Tenseigan. Setelah itu, orang-orang di belakangnya bergegas dan melakukan apa yang diperintahkan. Menggunakan Byakugan dengan Tenseigan dapat membuat mata mereka lebih sempurna. Saat itu, ia ingin membuat bulan jatuh ke tanah dan langsung menghancurkan dunia. Sekalipun ada orang yang bisa melawan petapa 6 jalan, dia tidak akan bisa menghentikan kita. Beberapa hari kemudian, ayah Toneri tidak membiarkan putranya menghancurkan dunia ninja, ia mengendalikan bulan dengan matanya dan membuatnya bergerak menuju bumi yang menandai berakhirnya dunia. Bab 466, Tenseigan. Pada malam hari di dalam desa kabut. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit hitam dengan bulan yang besar dan agak aneh yang tampak menarik. Pada saat ini, Roja berdiri di kedalaman desa sambil menatap langit melalui jendela, dan matanya berkedip aneh. Apakah sudah waktunya untuk memulai? Apakah mereka tidak takut bahwa mereka akan menghancurkan segel Kaguya dan melepaskannya begitu saja? Beberapa hari yang lalu, dia menemukan fluktuasi cakra di bulan, tetapi dia tidak langsung pergi ke sana. Dia tidak menyangka bahwa alur cerita aslinya berubah begitu banyak. Masih ada 10 tahun sebelum perang keempat, dan orang-orang ini tidak dapat menahan diri lagi dan ingin menghancurkan dunia. Roja menggelengkan kepalanya. Ia juga mengira bahwa Kaguya tidak hanya disegel dalam daging dan cakranya, tetapi juga jiwa dan keinginannya. Meskipun ia disegel di bulan, jika ia ingin membangkitkannya, selain menghancurkan bulan, ia juga perlu membangkitkan 10 ekor dan meluncurkan Tsukiyomi tak terbatas agar ia dapat dibangkitkan sepenuhnya. Tapi bagaimanapun juga, membuat bulan jatuh ke dunia itu terlalu berlebihan. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk bertarung dengan figur 6 jalur sebelumnya, tapi mereka tidak tahu apapun tentang Kaguya. Karena mereka melakukan ini, itu berarti ini ditujukan padaku. Roja bergumam, ketika mengatakan ini, tatapan matanya berubah dingin dan menatap bulan sambil mencibir. Jika memang begitu, maka beritahu aku bagaimana klan Otsutsuki bisa bertahan hidup di bulan. Saat dia mengatakan ini, sosoknya berkedip dan keluar dari rumah. Pada saat yang sama, dia melangkah ke langit dan menghilang seketika. Ketika dia muncul lagi, dia berada ratusan meter di udara. Aduh. Roja tidak menggunakan kekuatan luar angkasa, ia hanya menggunakan moonwalk dan melesat menuju langit. Dari tempatnya berdiri, dia bisa melihat seluruh dunia ninja, dan di atasnya ada langit berbintang. Pada ketinggian ini, Roja dapat melihat dengan jelas bulan bergerak menuju tanah, dan dia dapat melihat dengan jelas permukaan bulan. Yang terpenting, dia bisa merasakan fluktuasi cakra di bulan, yang tidak kalah dengan tingkat 6 jalur. Tenseigan. Dalam cerita aslinya, bahkan Naruto tidak dapat menahan kekuatan Tenseigan. Roja tidak berhenti saat ia terus terbang menuju bulan. Sejak ia tiba di luar angkasa, moonwalk tidak bisa lagi berfungsi karena tidak ada udara untuk diinjak. Namun, ia membuka mode 6 jalur, dan bola-bola truth shaking melayang di sekelilingnya. Ia menggunakannya untuk bergerak maju menuju bulan. Saat ia mendekat, selain cakra dari manusia, ia juga dapat merasakan kekuatan cakra alam. Terlebih lagi, karena Kaguya dan ekor 10 disegel di sana, cakra alam beberapa kali lebih padat daripada di tanah, tetapi masih tidak sepadat 3 tanah suci. Konsentrasi cakra alam sungguh mengejutkan. Roja tersenyum, tetapi dia tidak berhenti saat dia terus maju ke bulan dan setelah beberapa saat, dia akhirnya sampai di atmosfer di sekitar bulan, dia sudah tahu posisi klan Otsutsuki, jadi dia tidak berhenti. Dia langsung melangkah turun dan tiba-tiba menghilang dan berubah menjadi bayangan dan bergerak ke arah mereka. Di sebuah lapangan kosong, sebuah Tenseigan bersinar sementara puluhan orang tengah melihat ke arah keluarga Otsutsuki. Mereka yang melihat adalah para penyintas perang sebelumnya. Mereka semua tidak memiliki mata, namun mereka tetap memandang Tenseigan dengan rasa kagum dan kagum. Ayah Toneri berdiri di hadapan mereka dengan tenang, hanya saat ia memandang putranya ia akan menunjukkan sedikit kelembutan. Ayah, kakek, kenapa kalian harus menghancurkan dunia ninja? Toneri muda berdiri di samping ayahnya dan berkata. Tatapan lembut ayahnya langsung menghilang saat tatapan dingin menggantikannya, dunia yang diciptakan oleh resi 6 jalur untuk perdamaian telah gagal. Para ninja tidak pernah berhenti bertarung selama bertahun-tahun. Dunia yang gagal ini tidak layak untuk ditinggali lagi, jadi kita harus mengikuti keinginan leluhur kita, Hamura, dan menghancurkan dunia yang gagal ini dan membangun dunia baru. Toneri berdiri di sana dengan wajah imut dan bodoh sambil berbisik, hancurkan dunia, apakah itu sangat sulit? Tidak sulit. Ayahnya tersenyum dan mendesah bangga. Ia berkata, selama masih ada harta keluarga kita, Tenseigan dapat dengan mudah menghancurkan dunia, dan tidak ada yang dapat menghentikan kita. Benarkah begitu? Hampir pada saat suaranya mereda, suara lain terdengar, suara penuh ejekan dan penghinaan. Siapa? Wajah ayah Toneri berubah. Ekspresi semua orang yang hadir pun berubah. Meskipun mereka tidak memiliki mata, mereka memiliki persepsi yang kuat. Mereka langsung menemukan sumber suara dan berbalik untuk menghadapinya. Di arah itu, Roja mengenakan kimono 6 jalur dan memegang tongkat kerajaan di tangannya. 8 bola pencari kebenaran melayang di sekelilingnya. Siapa? Bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Orang-orang yang hadir memperlihatkan kemarahan mereka, dan masing-masing dari mereka melepaskan cakra mereka. Cakranya tidak kurang dari cakra Kage, dan bahkan beberapa dari mereka mencapai standar Kage Super. Apakah mereka ini orang-orang yang tinggal di bulan, keturunan Hamura Otsutsuki? Roja melihat sekeliling dan tersenyum.
Wajahnya menjadi dingin, dan Reiatsunya keluar dan menghantam ke segala arah. Wah, tanah di bawah kakinya hancur, dan debu berterbangan di udara sementara seluruh bulan bergetar. Banyak orang di sini tidak dapat menahan tekanan Reiatsu, dan cakra roja dilepaskan dan bergetar ke tanah. Jika mereka memiliki mata, Anda akan melihat ketakutan dan kepanikan pada mereka. Siapa ini? Siapa ini? Kekuatannya sungguh tak masuk akal. Bab 467, Koneksi Luar Angkasa. Di bulan, gangguannya terasa. Itu kamu. Ayah Toneri tetap di tempatnya saat menghadapi Roja, dia jelas mengenali Roja. Meskipun dia tidak memiliki mata seperti orang-orang lain di sini, persepsinya sangat tinggi. Roja tidak memperlihatkan cakranya sebelumnya, jadi dia tidak dapat mendeteksi apapun, tetapi ketika Roja memperlihatkannya, dia langsung mengenalinya. Dia adalah level 6 jalur yang berpartisipasi dalam perang. Di seluruh dunia ninja, Roja adalah satu-satunya hal yang tabu baginya. Hancurkan dunia, kau bertanya padaku lebih dulu. Roja berdiri di lapangan seolah-olah dia adalah seorang raja yang melihat dunianya sambil berkata pelan. Dia melangkah maju, dan tekanan spiritual yang sangat besar sekali lagi muncul dan menekan semua orang dari segala arah. Pada saat ini, mereka merasakan ancaman Roja. Tenseigan besar itu tiba-tiba meledak karena kurangnya kendali dan kekuatan aneh yang besar menyelimuti Roja. Aduh, pada saat ini, Roja merasakan suatu daya isap yang kuat menyelimuti tubuhnya, dan buru-buru, ia menarik cakra dan kekuatan 6 jalur ke dalam tubuhnya. Tepat pada saat itu, hampir 30% cakranya tersedot keluar. Tanpa darah keluargaku, kau berani mendekati Tenseigan. Saat orang-orang menyadari hal ini, mereka mencibir Roja. Namun, tanpa menunggu mereka bahagia, sebuah kekuatan aneh muncul entah dari mana dan langsung menyerap Tenseigan. Isolasi luar angkasa Sen Maboroshi. Apakah ini kekuatan Tenseigan? Pandangan Roja akhirnya tertuju pada Tenseigan besar itu, dan matanya berkedip sedikit. Dengan isolasi luar angkasa, dia seperti Obito yang menggunakan Kamui, tubuhnya ada di sini, tetapi seolah-olah dia berada di ruang lain. Ketika orang-orang melihat Roja tidak lagi terpengaruh, mereka semua terkejut dan wajah Ayah Toneri, pemimpin kelompok itu, berubah. Dia tidak lagi ragu-ragu. Pergi. Setelah pemimpin memberi perintah, semua orang yang hadir menarik napas dalam-dalam dan mulai mengelilingi Roja. Telapak tangan vakum 8 trigram. Penghancur gunung 8 trigram. Gaya yang mereka gunakan sama dengan Hyuga Daun, tapi jelas jauh lebih kuat. Aduh, di atmosfer, banyak tinju dan telapak tangan dibentuk oleh cakra dan diarahkan ke Roja untuk membunuhnya. Yang mengherankan adalah Roja tidak bergerak, tetapi serangan itu meleset atau berhenti di depannya sebelum ambruk. Semua yang ada di dunia, berubah menjadi abu, Ryujin Jaka. Roja mengulurkan tangannya dan meraih Sen Maboroshi. Tiba-tiba api kemasan muncul dan, dalam sekejap, meledak ke segala arah. Orang-orang di sini langsung ditelan oleh api. Api langsung membakar orang-orang yang lemah, namun orang-orang yang kuat menggunakan beberapa teknik pertahanan, tetapi pada akhirnya, mereka tetap tidak dapat menghalangi api. Dalam waktu singkat, lebih dari selusin dari mereka terbakar, hanya menyisakan pemimpin mereka dan putranya yang berdiri di samping Tenseigan. Tenseigan besar itu mengeluarkan cahaya lembut yang menyelimuti Toneri dan ayahnya serta mencegah api melakukan apapun terhadap mereka. Brengsek, sang pemimpin terus melihat orang-orangnya dihabisi oleh Roja, dan wajahnya akhirnya menunjukkan kesedihan dan kemarahan. Ia langsung mengendalikan Tenseigan yang besar dan melancarkan serangan ke arah Roja. Aduh, Tenseigan melepaskan sinar cahaya yang kuat dan mengerikan yang tampaknya menghancurkan kehampaan saat meledakkan api. Cahaya kemasan itu sangat cepat karena pada saat dilepaskan, cahaya itu sudah berada di depan Roja, membuat kekosongan bergetar setiap kali cahaya itu bergerak. Namun, menghadapi serangan ini, Roja berdiri di tempatnya tanpa ada perubahan ekspresi. Cahaya itu akhirnya menemukan penghalang tak terlihat di depannya. Dengan suara mendesis, cahaya itu terus mencoba memasuki penghalang itu. Penghalang ini adalah ruang Roja yang menggunakan Sen Maboroshi. Kemampuan luar angkasa. Pemimpinnya terkejut, tetapi dia tidak ragu-ragu, dia mengendalikan Tenseigan dan melepaskan kekuatan aneh. Aduh, entah mengapa, ruang di depan Roja mulai berputar. Ruang Sen Maboroshi terhubung dengan paksa ke ruang yang terdistorsi, dan sinar kemasan langsung menghancurkan kekosongan dan bergerak menuju Roja. Alis Roja terangkat, dan matanya berbinar. Ia menggoyangkan pergelangan tangannya, dan tiba-tiba, Sen Maboroshi mengirimkan gelombang yang menghancurkan cahaya itu. Koneksi luar angkasa. Tepat pada saat itu, kemampuan Tenseigan dilepaskan dan menghubungkan ruang luar dengan ruang Sen Maboroshi. Dengan ini, sinar cahaya dapat menembus penghalang ruang. Kemampuan ini layak dipelajari. Mata Roja bersinar saat kemampuan arsitektur ruang angkasanya difokuskan pada pengembangan dirinya sendiri. Ia harus melakukan penelitian mendalam dan mengeksplorasi kekuatan ruang angkasa. Seperti Dewa Petir Terbang atau Kamui, koneksi spasial Tenseigan, itu adalah bahan penelitian hebat bagi Roja. Menyebar, Senbon Sakura Kageyoshi. Roja menarik napas dan melepaskan Senbon Sakura Kageyoshi bersama dengan Ryujin Jaka yang sudah lama tidak digunakan. Bab 468, Hancurkan. Aduh, pikiran Roja bergerak, dan Sen Maboroshi berubah menjadi ratusan juta kelopak bunga sakura merah yang terbang menuju Tenseigan. Sang pemimpin merasa ngeri bersama orang-orangnya, dan dia tidak ragu-ragu menggunakan Tenseigan hingga batas maksimal, melepaskan cahaya bagaikan matahari. Kesunyian, bunga sakura jatuh ke cahaya dan mengeluarkan cahaya yang lebih menyilaukan, yang membuat orang terbangun dari tidurnya dan menatap langit dengan ngeri. Ini, apa yang terjadi? Apakah itu bulan? Bagaimana bisa begitu besar dan mengapa bersinar seperti itu?
Setiap desa dan setiap sudut dunia melihat pemandangan ini dan merasa ngeri karena gerombolan itu begitu besar dan bersinar seperti matahari. Di suatu tempat di dunia ini, Obito yang mengenakan topengnya menatap monster itu dengan ngeri, dan matanya mengecil. Itu kekuatannya. Apakah ini keturunan Hamura? Zetsu hitam berdiri di pojok dan berbisik dengan suara menyeramkan dan cahaya aneh di matanya. Sang petapa jalur 6 tidak dapat menghentikannya dan takut pada keturunannya. Aku hanya berharap ini akan melemahkannya. Keberadaan Roja selalu menjadi titik hitam di hatinya. Ia merasa rencananya akan diganggu oleh Roja, dan ia akan gagal. Meskipun dia adalah putra ketiga Kaguya, dia tidak memiliki kekuatan apapun dan kekuatan yang bisa dia gunakan jauh lebih sedikit daripada milik Roja. Hanya dengan kebangkitan ekor 10 dan menjadikan Madara atau Obito sebagai Jinkurikinya, dia dapat melawan Roja. Di bulan, sosok Roja menjauh beberapa kilometer. Kekuatan bangkai dan sikainya jauh lebih kuat daripada saat ia berada di dunia One Piece. Di tengah cahaya itu, hanya tersisa Tenseigan besarnya saja, sedangkan sang pemimpin sudah mundur, dan keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. Di bawah kendalinya, Tenseigan besar melepaskan sejumlah besar kekuatan untuk menahan panas mengerikan yang dilepaskan oleh Roja. Di bawah panas ini, Tenseigan dapat melawan, tetapi orang-orang tidak bisa, dan kekuatan mata digunakan untuk melindungi mereka, yang membuat konsumsi cakra menjadi sangat besar. Mata besar itu terbuat dari banyak mata yang mengisinya dengan daya, tetapi jelas, konsumsinya jauh lebih besar daripada pasokannya. Ini tidak bisa terus-terusan seperti ini. Pemimpin itu menarik napas dalam-dalam dan tahu bahwa mereka akan mati jika terus seperti ini. Dia mengatupkan giginya dan mulai bergerak. Aduh, kekuatan Tenseigan melonjak tak terkendali, hampir mencapai batas yang dapat ditanganinya, dan bahkan menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan mata putih yang tak terhitung jumlahnya mulai bermunculan. Di tengah wabah ini, Tenseigan melonjak dengan kekuatan yang mengerikan. Tenseigan dapat dengan mudah membuat bulan jatuh ke bumi, jadi Anda dapat melihat seberapa besar kekuatan yang digunakan sekarang. Ledakan reinkarnasi paus emas. Kekuatan Tenseigan mencapai batasnya, dan wajah pemimpin itu dipenuhi urat biru saat dia berusaha keras mengendalikan kekuatan tersebut sambil meraung. Aduh, dalam sekejap, pedang cahaya keemasan keluar dari Tenseigan dan menyerbu ke arah Roja. Bagus, Roja sudah meramalkan hal ini. Ia meraih udara dan Sen Maboroshi kembali ke tangannya. Ia tidak menggunakan pelepasan ganda lagi. Ia hanya menuangkan Reiatsu-nya ke pedang. Serangan meledak. Dengan lambaian pedangnya, energi pedang merah keemasan yang kuat melesat ke langit dan menghantam benjolan emas itu. Di bumi, tak terhitung banyaknya orang yang menonton ini tanpa memiliki kekuatan untuk berbuat apapun. Di mata mereka, mereka hanya dapat melihat energi kemasan mengalir ke satu arah dan bertemu dengan energi merah. Wah, kedua cahaya itu bertabrakan dan memancarkan sinar cahaya, membuat segalanya bersinar putih, dan banyak orang hanya bisa memejamkan mata. Gelombang kejut jatuh ke bumi, membuat orang-orang menjerit karena merasa tercekik. Ketika mereka membuka mata dan menatap langit lagi, mereka merasa tidak percaya. Ini, tidak, bagaimana ini mungkin? Bulan sebenarnya. Di bawah tatapan banyak orang di dunia, bulan besar di langit itu bagaikan cermin yang pecah dan berubah menjadi potongan-potongan yang tergantung di langit. Pada saat ini, bulan pecah dan berubah menjadi potongan-potongan kecil. Di tangan Roja, Sen Maboroshi kembali ke keadaan semula. Dia masih melayang di udara sambil melihat ke depannya. Tenseigan yang agung itu tidak ada lagi. Di bawah serangan Roja, Tenseigan yang besar itu pecah dan berubah menjadi banyak mata putih dan tersebar di angkasa. Sang pemimpin mengandalkan kekuatan Tenseigan untuk menyelamatkan nyawanya sendiri, tetapi dia tampak sangat menderita, dan darah menutupi tubuhnya yang terbakar. Brengsek, pemimpin itu menggertakkan giginya, dan matanya penuh kegilaan dan keengganan. Kehendak leluhur belum selesai. Bagaimana mereka bisa gagal sekarang? Pada saat ini, matahari pagi terbit. Aduh, aduh. Sang pemimpin meraung dalam kegilaan ketika mata putih yang tersebar bergerak menuju tubuhnya dan mulai menyerap energi dari matahari. Apakah ini energi matahari? Melihat pemandangan ini, wajah Roja agak aneh. Meskipun ada hal seperti itu dalam cerita aslinya, dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Penyerapan mata ini kuat, tidak hanya cakra, dan dapat menyerap banyak jenis energi seperti energi matahari. Suara pemimpin itu semakin pelan, dan perlahan berhenti saat cahaya putih bersinar. Dia berubah menjadi monster yang terdiri dari bola mata. 6 kilatan. Terhadap monster ini, Roja kehilangan minat dan langsung menggunakan serangan terkuatnya dan menghabisinya. Wah, terdengar suara gemuruh di angkasa, kemudian tak tersisa apapun, entah itu pemimpin dari pecahan-pecahan bulan yang hancur itu. Bulan, menghilang sepenuhnya. Apakah ini mimpi? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah dunia ninja? Semua orang tidak mengerti apa yang terjadi. Mereka bingung dan mengira ini mimpi. Namun, sejak hari itu, dunia ini tidak memiliki bulan lagi. Bab 469, Festival Konoha. Apakah dia baru saja menghancurkan bulan di dunia ini? Di desa Mist, Hancock berdiri di dekat jendela dan menatap langit. Dia bisa melihat pertarungan antara Roja dan orang lain dan melihatnya saat bulan pecah. Ekspresinya agak tidak biasa. Bukankah itu terlalu berlebihan? Di tempat lain, Mei dan Kurenai berdiri di titik tertinggi desa sambil menatap langit, dan samar-samar mereka menduga bahwa itu ulah Roja. Ketika mereka saling memandang, mereka melihat ketidakberdayaan di mata mereka. Setelah setengah bulan di Konoha, seluruh tempat sibuk seolah-olah mereka tengah mempersiapkan semacam perayaan. Di tengah jalan, sekelompok ninja yang dipimpin oleh ninja bermata satu berjalan sambil tersenyum ramah. Sudah lebih dari 3 tahun setelah berakhirnya Perang Ninja Ketiga.
Mist mengirim perwakilan ke Konoha untuk merundingkan perjanjian damai. Selain orang-orang dari Mist, ada beberapa orang lain yang datang. Konoha membentuk semacam aliansi dengan MOS, dan aliansi ini tidak setara karena Mist lebih diuntungkan. Jadi, ketika Konoha mengadakan perayaan, mereka mengundang Mist. Kali ini, Mist mengirim seseorang yang berada di posisi kedua setelah Mizukage, yaitu Komandan Anbu, Kurenai. Konoha. Berjalan di jalanan Konoha, dia merasa akrab sekaligus asing, dan dia dipenuhi berbagai emosi. Jika saja dia tidak bertemu Roja, mungkin dia tetaplah seseorang dari Konoha. Berkat Roja, dia kini menjadi orang kedua setelah Mizukage. Dia adalah orang pertama yang direkrut oleh Roja, dan statusnya pun semakin tinggi. Sesampainya di Konoha, dia masih memiliki beberapa kenangan tentang tempat ini. Beberapa orang yang samar-samar dia ingat dan matanya tampak rumit saat melihat tempat ini. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya sekarang. Jika para ninja di Konoha memiliki sikap yang ramah, maka di Kabut, mereka memandangnya dengan sikap yang penuh rasa hormat. Saat ini, Mist diakui sebagai desa terkuat di dunia, hanya dengan keberadaan Roja, yang sudah dinobatkan sebagai dewa dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan desa besar seorang diri. Dia adalah seorang legenda. Kabut datang dari jauh, dan bekerja keras, dan orang tua ini menyambutmu atas nama Konoha. Sarutobi yang menyambut ninja Kabut tampak jauh lebih tua. Melihat Kurenai, matanya berbinar, dan emosi yang rumit muncul di dalamnya. Kurenai awalnya adalah salah satu dari Konoha, tetapi sekarang dia berasal dari Kabut, dan bukan hanya siapapun, tetapi dia juga orang kedua yang memegang komando setelah Mizukage. Perasaannya tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Hokage sangat sopan. Kurenai bukan lagi gadis muda polos yang sama. Bahkan saat berhadapan dengan Sarutobi yang sebelumnya dia kagumi sepanjang hidupnya, dia bisa berbicara dengan mudah dan biasa saja. Ayo, kita masuk. Sarutobi menarik napas dalam-dalam karena dia tidak bisa menjelaskan apa yang dirasakannya dengan kata-kata dan tersenyum pada Kurenai yang memasuki ruang resepsi. Saat ini, di aula resepsi, para perwakilan sedang beristirahat di dalam, dan ketika ninja Kabut masuk, ninja awan menatap mereka dengan serius. Pemimpin ninja awan memandang Kurenai dan yang lainnya dengan cemburu. Mist hari ini hanya kuat karena keberadaan Roja. Kekuatan ninja Mist secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan keempat desa lainnya, tetapi berkat Roja, desa tersebut menjadi seperti sekarang, yang membuat orang-orang iri pada mereka. Kamu adalah si cantik berdarah dingin dari Mist. Senang bertemu denganmu. Kurenai sekarang memiliki gelar, dia memimpin Anbu dan menciptakan beberapa kejadian berdarah dan pedas yang berakhir dengan kemenangannya, yang membuat namanya menjadi si cantik berdarah dari Kabut. Di mata orang-orang, Kurenai tidak kalah dengan Mei. Senang berkenalan dengan Anda. Kurenai adalah komandan Anbu di Kabut, dan tentu saja dia cukup pengertian terhadap veteran di beberapa desa, tetapi tetap tenang di depan Sarutobi, belum lagi para ninja dari awan, bahkan jika itu adalah beberapa kage, mereka tidak akan mampu melakukannya. Suasana menjadi kaku. Lagi pula, Konoha dan Mist berada dalam aliansi, dan meskipun mereka memiliki aliansi itu, Konoha praktis tidak mempunyai keuntungan apapun. Setelah pertarungan antara Dai dan Roja, meskipun Konoha berusaha memperbaiki keadaan, itu adalah kesempatan bagi Mist untuk mengancam Konoha. Karena Konoha takut pada Roja, mereka tidak berani mengajukan keberatan. Anda bisa beristirahat di sini, dan perayaannya hampir siap. Sarutobi menyadari kekakuan di atmosfer, dan wajah tuanya yang keriput akibat banyak peperangan tersenyum. Kurenai mengangguk dan berjalan bersama ninja lainnya dan melihat ini para ninja awan kembali ke posisi mereka. Setelah meninggalkan beberapa ninja, Sarutobi berjalan keluar aula untuk memeriksa persiapan. Untuk perayaan ini, petinggi Konoha berkumpul di sini. Seorang Anbu mendekati Sarutobi dan melapor. Hokage-sama, persiapannya sudah selesai. Baiklah. Apakah ada yang salah? Setelah Sarutobi mengangguk, dia bertanya dengan sungguh-sungguh. Sang Anbu ragu sejenak sebelum berkata, ninja dari desa kita ada di sini, tapi si Hyuga tidak datang. Hyuga, mata Sarutobi berkedip sedikit. Sebelumnya, para Hyuga melaporkan kepadanya bahwa mereka ingin merayakan ulang tahun ketiga sang pewaris klan, jadi mereka akan absen hari ini. Meskipun laporannya sudah selesai, Hokage ketiga masih merasa sedikit kecewa. Bagi lawannya, Hyuga terlalu berlebihan, bagaimana mungkin urusan keluarga lebih penting daripada urusan desa. Namun, di festival ini, mustahil bagi Sarutobi untuk mencari masalah dengan para Hyuga. Akhirnya, ia menggelengkan kepala dan berkata, jika mereka tidak datang, jangan pedulikan mereka, lakukan saja seperti biasa. Bab 470, Kurenai dan Hinata. Perayaan Konoha berlangsung tanpa masalah, tidak ada konflik yang timbul dengan para ninja dari desa lain. Perayaan berlanjut hingga malam sebelum berakhir. Larut malam, karena tidak ada bulan, awan-awan di langit menutupi bintang-bintang, dan Konoha benar-benar gelap. Kecuali beberapa ninja yang bertugas jaga secara bergantian di Konoha, tidak ada orang lain yang terlihat, dan suasana benar-benar sunyi. Namun, dalam kegelapan ini, sesosok-sosok menyelinap ke jalan tanpa mengganggu siapapun dan bergerak melalui Konoha, hingga tiba di depan sebuah rumah. Dia menutupi mukanya, hanya menyisakan matanya dan melompat hati-hati ke dalam rumah. 1 menit, 2 menit, tiba-tiba sosok itu dengan cepat berlari keluar rumah dan terlihat seorang gadis kecil berusia 3 tahun dalam genggamannya. Gadis itu tidak melawan dan jelas-jelas tidak sadarkan diri. Tanpa diragukan lagi, ini adalah kompleks Hyuga, dan gadis itu adalah Hinata tua ketiga. Apa yang telah terjadi? Kamar hiasi menyala, ia pun terkejut dan segera menuju ke tempat kejadian perkara dan bertanya kepada seorang wanita yang tampak panik. Patriark sama, tidak bagus, Nona Hinata diculik.
Apa katamu? Hiashi yang mendengar perkataan itu pun menjadi marah besar, ia langsung berteriak dan berkata, apa yang kalian lakukan hanya duduk di sini, pergilah dan kejar mereka. Dia berteriak sambil bergegas keluar kompleks dan mengejar si penculik. Penculik itu menemukan Hyuga mengejarnya dan bergerak dengan kecepatan penuh keluar dari Konoha. Sang Hyuga, oh, wajah di balik topeng itu adalah wajah Kumo yang datang untuk perayaan itu, sepertinya dia tidak datang hanya untuk festival, tetapi dengan misi untuk mendapatkan Byakugan. Ninja itu dengan cepat melompat di antara gedung-gedung dan semakin menjauh, tetapi tiba-tiba, dari kegelapan, seseorang muncul. Sosok orang ini tidak dapat dilihat dalam kegelapan, tetapi orang ini mempunyai sepasang mata yang bersinar dalam malam, memberikan hawa dingin kepada siapapun yang memandangnya. Ninja itu tidak gila, dan ia langsung menilai bahwa orang di depannya bukanlah sosok biasa dan langsung ingin mengubah arah untuk menghindari konfrontasi. Yang membuatnya terkejut ialah sosok itu seakan-akan dapat meramalkan gerakannya, dan langsung muncul di hadapannya. Saat itu, jarak antara keduanya sudah sangat dekat, dan akhirnya sang ninja awan menyadari siapa yang ada di depannya, hal itu membuatnya sangat terkejut. Hari yang luar biasa, dia tidak tahu mengapa, tetapi Kurenai ada di depannya, dan dia tertangkap basah menculik gadis Hyuga itu. Kau masih saja melakukan sesuatu di tengah malam, dan sepertinya kau membawa seorang anak bersamamu. Wajah Kurenai berubah dingin. Aduh, setelah melihat Kurenai, ninja tersebut langsung menyelimuti dirinya dengan cakra petir untuk meningkatkan kecepatannya dan langsung menendang Kurenai. Kurenai sudah memperkirakan pergerakannya dan segera minggir. Genjutsu, melarikan diri dari kelopak bunga. Kekuatan Kurenai sudah mencapai level puncak Kage, bahkan saat menghadapi Sarutobi di puncaknya, dia masih bisa bertahan. Dan ninja di depannya bahkan tidak bisa mendekati lawannya. Setelah terhuyung-huyung, ninja awan itu tiba-tiba membeku, dia sudah berada di dalam Genjutsu. Aduh, Kurenai tidak lamban, dia langsung memisahkan kepala ninja itu dari tubuhnya, dan dia langsung menangkap Hinata sebelum dia jatuh ke tanah. Apakah ini pewaris Hyuga? Menatap Hinata yang masih muda, mata Kurenai berbinar saat dia berdiri di tempat yang sama sambil memandang ke kejauhan. Aduh, sosok itu muncul di kejauhan, dan setelah beberapa lompatan, sosok itu jatuh di depan Kurenai dan tidak menyerang karena panik tetapi langsung berkata kepada Kurenai. Terima kasih telah menyelamatkan gadis kecil itu. Orang yang datang melihat semua yang terjadi dan langsung bergegas ke sini. Jangan khawatir, dan kamu bisa mengangkat kepalamu. Kurenai tidak tahu mengapa gadis berusia 3 tahun ini memberinya perasaan aneh. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan menyerahkan Hinata. Sembari melakukan itu, dia menatap mata Hinata dan menggelengkan kepalanya pelan, lalu dia langsung menghilang dalam kegelapan. Hiashi sangat bersyukur, dan dia tidak mengenal pemimpin Mist. Setelah menggelengkan kepalanya, dia menunggu beberapa orang dari Hyuga muncul dan langsung mengambil mayatnya sambil merencanakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Keesokan harinya, semua orang di keluarga Hyuga terkejut, tidak ada yang bisa menduga bahwa orang yang menculik Hinata adalah ninja awan yang datang untuk perayaan. Yang lebih parahnya lagi, awan itu tidak mengakui penculikan Hinata, sebaliknya, mereka bertekad meminta Hyuga untuk menyerahkan pembunuhnya kepada mereka. Bab 471, hanya lewat saja. Di sebuah lapangan, puluhan ninja awan berhadapan dengan puluhan ninja Konoha yang dipimpin sang Hokage dan suasana di sana terasa berat. Apakah kamu ingin menutupi pembunuhan itu dan memulai perang lagi? Seorang ninja awan menghadap Hokage dan berteriak. Tujuan ninja awan adalah Byakugan. Wajar saja mereka tidak akan melepaskannya. Aliansi dan sebagainya hanyalah selembar kertas di depan kepentingan mereka. Menyedihkan, Sarutobi menatap mereka dengan marah. Para ninja di depannya ini sebelumnya adalah tamunya, tetapi sekarang mereka membuatnya marah, dan jika terjadi konflik, maka akan memicu perang antara kedua desa. Meskipun perang ketiga baru saja berakhir, kerugian dalam perang itu sangat besar. Dalam beberapa tahun terakhir, selain pemulihan, mereka tidak melakukan apapun, dan desa-desa lainnya pun sama. Terlebih lagi, Konoha mengalami 2 kejadian di luar perang, yaitu serangan Roja dan serangan Kyuubi. Dengan kejadian ini, nama desa terkuat tidak lagi menjadi milik mereka. Dan memulai perang sekarang hanya akan membuat kerugian mereka semakin besar. Belasan ninja awan itu melirik ke arah samping Konoha dan memukul tangannya sebelum berkata, aku butuh kalian untuk menyerahkan pembunuhnya dan memberi kami penjelasan. Konoha akan memberimu penjelasan. Sarutobi menarik napas dalam-dalam dan menenangkan amarahnya. Karena ancaman perang, dia akan mengalah dan menundukkan kepalanya. Terlebih lagi, kaum Hyuga terlalu sombong. Mereka bahkan tidak berpartisipasi dalam festival. Itu keterlaluan. Kalianlah yang punya motif tersembunyi. Di belakang Sarutobi, seorang petinggi Hyuga marah dan berteriak pada ninja awan. Ninja awan mencibir dan berkata, motif. Motif apa? Jangan bicara omong kosong, dan kamu ingin menghancurkan aliansi. Kami hanya tahu bahwa tubuh ninja kami muncul di keluargamu. Kata ninja awan lainnya, para ninja ini menerima perintah untuk melakukan sesuatu yang besar. Meskipun ada bahaya, mereka tetap mematuhi perintah tersebut. Kami menemukan seorang ninja tak dikenal yang mencoba menculik pewaris kami dan kami menghentikannya lalu membunuhnya, itulah yang terjadi. Seseorang dari Hyuga berkata dengan wajah muram. Dia tahu bahwa Hokage, Sarutobi, ingin menghindari perkelahian. Jadi bencana ini akan menimpa keluarga mereka. Ninja asing. Jadi, kau mencoba membunuh setiap ninja asing. Kau membunuh salah satu ninja awan kami. Seorang ninja awan mendengus dan berkata, itu konyol, alasan apa, menurutmu kami akan percaya itu? Anda, sang Hyuga tercengang melihat sikap ninja awan itu dan gemetar karena marah. Ia ingin menggunakan 64 telapak tangan untuk memukul wajahnya.
Suasananya kaku dan konflik akan segera dimulai. Namun saat ini, terdengar suara yang agak mengejek di lapangan. Itulah kebenarannya. Orang-orang di lapangan melihat ke kejauhan dan melihat sekelompok orang datang dari jauh. Kebanyakan dari mereka adalah Hyuga, dan beberapa adalah ninja mist. Orang yang baru saja berbicara adalah Kurenai. Saat itu, Kurenai sedang menggenggam tangan Hinata dan berjalan bersama gadis kecil itu. Kurenai tidak peduli dengan si Hyuga, tetapi dia tidak tahu mengapa dia ingin melindungi Hinata. Kau, si cantik berdarah dingin dari kabut. Para ninja awan melihat orang itu berbicara, dan kesombongan mereka langsung lenyap. Awan itu tahu bahwa perintah mereka adalah untuk membuat hal-hal besar dengan Konoha dan tidak masalah jika ada konflik, tetapi awan itu tidak menyebutkan kabut dan mereka sendiri tahu bahwa kabut adalah area terlarang. Menghadapi Kurenai dan kabut, ninja awan mencoba mengeluarkan kabut dari masalah ini. Benda ini, sepertinya ini tidak ada hubungannya dengan kabut. Seorang ninja awan ragu-ragu sebelum berkata kepada Kurenai, dan nadanya jauh lebih hormat dari sebelumnya. Tidak, memang begitu. Kurenai menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata, itu ada hubungannya karena ninjamu dibunuh olehku. Mendengar ini, mata semua orang tertuju padanya. Mereka semua terkejut dengan kebenarannya dan fakta bahwa dia mengatakannya begitu saja seolah-olah itu tidak penting. Aku telah membunuh orang-orangmu, apa yang dapat kau lakukan? Sarutobi menghela nafas, Kurenai bukan lagi pemuda polos seperti dulu, tapi dia adalah salah satu ninja terbaik di Mist. Para ninja awan tercengang saat mereka membeku di tempat. Mereka sama sekali tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Mereka tidak menyangka Kurenai akan bersikap acuh tak acuh. Dia mengabaikan mereka dan mengakui telah membunuh para ninja mereka. Membunuh ninja kami, bukankah seharusnya kau memberi kami penjelasan tentang ini? Seorang ninja awan menggertakkan giginya saat berkata. Oh, apa yang ingin kamu jelaskan? Kalimat itu bukan diucapkan oleh Kurenai, melainkan dari sisinya yang membuat semua orang menoleh ke arah sumber suara. Ketika mereka melihat sosoknya, wajah semua orang yang hadir, termasuk Sarutobi, berubah secara bersamaan. Itu dia, baginya, yang mampu membuat Hokage ketiga dan semua orang yang hadir mengalami perubahan seperti itu dan menjadi agak takut, di dunia ini, hanya ada satu orang. Dewa Shinobi, Roja. Setelah menghancurkan bulan secara menyeluruh, cakra alam tersebar di angkasa dan Roja tidak ingin menyia-nyiakannya, jadi langsung mulai menyerapnya sebelum dia kembali. Saat kembali, dia kebetulan melewati Konoha, dia tidak bermaksud berhenti di sini, tetapi dia tidak menyangka akan melihat pemandangan seperti itu. Orang ini, apakah itu? Meskipun tidak semua ninja awan tahu seperti apa penampilannya, mereka tetap menebak identitasnya berdasarkan perubahan wajah semua orang. Dahi semua orang dipenuhi keringat dingin dengan ketakutan tampak jelas di mata mereka. Roja benar-benar bagaikan mimpi buruk di benak banyak orang. Roja sama, Kurenai sangat terkejut. Ia tidak menyangka Roja akan muncul di Konoha. Ia segera memberi hormat kepadanya, dan semua ninja Mist pun menghormatinya. Meskipun Roja tidak menunjukkan aura atau niat untuk bertarung sejak awal, adegan ini membuat orang takut bahkan untuk bernapas dengan keras. Tidak ada, ya, kami masih punya hal yang harus dilakukan, kami tidak akan mengganggumu. Para ninja awan tidak berani berkata apa-apa lagi, dan mereka sangat jelas bahwa bahkan jika Raikage ada di sini, menghadap Roja, dia pasti akan tunduk. Para ninja awan di depan mereka yang tadinya sombong, kini berkeringat dingin dan berusaha cepat-cepat pergi. Banyak orang menganggap ini konyol, tetapi tidak ada yang tertawa. Dalam suasana ini, Roja melirik semua orang dan tersenyum pada Kurenai lalu mengangguk, aku hanya lewat. Kalian bisa melanjutkan. Saat suaranya berakhir, dia berbalik dan berjalan pergi, sebelum menghilang dari tempat itu. Setelah dia menghilang sekian lama, berbagai shinobi Konoha berangsur-angsur menjadi tenang karena mereka masih bisa melihat ketakutan di wajah masing-masing. Bab 472, Monster. Hinata yang berusia 3 tahun berdiri di belakang Kurenai dan ayahnya dengan hati-hati memperhatikan Roja. Karena tidak terjadi apa-apa, kami juga akan mengucapkan selamat tinggal sekarang. Kurenai menatap punggung Roja dengan penuh hormat hingga menghilang sebelum berbalik ke arah Sarutobi dan ninja Konoha. Kemudian dia menatap sang Hyuga sebelum berhenti di Hinata. Jika dia bertanya, dia tahu bahwa Hinata akan pergi bersamanya ke kabut. Melihat hal ini, Sarutobi menjadi marah, tetapi dia tetap mendesak enggan. Sejak Roja muncul, dia menutup mata terhadap hal ini, takut Roja akan menimbulkan masalah bagi desa. Untungnya, Roja tampaknya tidak tertarik pada Konoha. Setelah menghela nafas lega, Sarutobi secara pribadi mengirim Kurenai dan yang lainnya keluar dari Konoha. Di dalam menara Raikage di desa yang tersembunyi di awan, Raikage keempat duduk di depan meja dengan sedikit kesal sambil membaca beberapa dokumen. Pada saat itu, seorang ninja tiba-tiba masuk, berlutut dan melaporkan, Raikage sama, kami punya berita dari para ninja yang kami kirim ke Konoha untuk perayaan. Oh, apakah Konoha tunduk? Raikage meletakkan dokumen di tangannya dan menatap ninja itu sebelum berkata, apakah mereka mendapatkan Byakugan? Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Wajah ninja itu menjadi gugup saat melaporkan apa yang terjadi di Konoha. Saat nama Blood Beauty of the Mist terdengar, alis Raikage berkerut, dan saat mendengar tentang Roja, dia benar-benar terkejut. Kok orang itu ada di Konoha? Kalau sudah menyangkut Roja, seharusnya seluruh dunia takut padanya, entah itu desa kecil atau salah satu dari 5 besar. Dalam kasus ini, masalahnya berakhir di sana. Raikage memang selalu bersikap kasar, namun dalam situasi seperti ini, dia langsung mengurungkan niatnya tanpa berpikir panjang. Aslinya seharusnya seperti ini. Di menara Mizukage, Roja duduk santai di sofa sambil mendengarkan laporan Kurenai. Meskipun Roja muncul, Kurenai tetap menceritakan semuanya.
Aku tidak meragukan kecantikan darah Mist. Mei berbalik dan melirik Kurenai lalu tersenyum. Kurenai menatap Roja yang sedang santai dan tersenyum padanya lalu berkata, sebelumnya aku bosan, tapi kali ini aku pergi ke Konoha dan menemukan sesuatu yang menarik. Meskipun Kurenai mengikuti Roja, ayahnya adalah seorang ninja dari Konoha, dan seperti aslinya, dia tewas dalam serangan Kyuubi. Kali ini, dia mengunjungi Konoha untuk menghadiri festival dan mengunjungi ayahnya. Jangan khawatir, kamu bisa pergi ke Konoha, tapi jangan terlambat, aku tidak bisa menangani semua ini sendirian. Mei meregangkan pinggangnya dan berdiri dari duduknya lalu berjalan ke arah Roja dan sengaja menyentuh bahunya 2 kali. Roja merasa lucu saat dia menarik pipinya dan berkata, sudah gatal. Roja punya Hancock di hatinya, tetapi tidak mungkin untuk tidak bereaksi terhadap mereka, dia punya niat untuk melatih kedua pelayan ini, tetapi mereka malas. Benar, ada sesuatu yang perlu ditangani. Pada saat ini, Mei memikirkan sesuatu dan mengambil sebuah dokumen dari meja. Apa yang telah terjadi? Roja merasa aneh, jadi dia langsung bertanya. Mei melihat dokumen itu dan berkata, ada sekelompok orang yang disebut Akatsuki, yang penuh dengan penjahat peringkat S dan juga pemimpin mereka memiliki kekuatan 6 jalan, dan dia mulai menghancurkan segalanya, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. 6 jalur. Kurenai terkejut saat mendengar ini, mereka berdua mengikuti Roja untuk waktu yang lama, dan meskipun perbedaan kekuatan mereka sangat besar, kecerdasan mereka sama sekali tidak seperti yang asli. Hanya kata-kata Six Path saja sudah membuat hati mereka bergetar. Mei mengangguk dengan serius, dikatakan bahwa di era orang bijak 6 jalan, ada senjata yang dapat membawa perdamaian dunia. Sewaktu dia berkata demikian, dia menoleh ke arah Roja seolah-olah hendak bertanya. Jangan terlalu dibesar-besarkan. Roja menggelengkan kepalanya santai saat mendengarkan kata-kata Mei. Roja punya sedikit kesan tentang desa hujan. Monster ini memang lemah, tetapi menurut ingatannya yang samar-samar, mustahil untuk membandingkannya dengan Madara dan Hashirama. Hanya kemampuannya melihat menembus hati yang membuat Roja penasaran. Apakah kekuatannya sama dengan Kenbun Soku Haki? Monster itu menghancurkan negara kecil, menyapu bersih Konoha hanya untuk dibasahi, dan sepertinya arah selanjutnya adalah kabut. Mei bergegas mendekati Roja dan berkata dengan tatapan penuh tanya, lagi pula, ini adalah sesuatu yang melibatkan 6 jalan. Roja berdiri dan meregangkan tubuhnya sebelum berkata, tidak apa-apa. Aku akan memeriksanya. Hah, kalau kamu pergi, kami akan baik-baik saja. Mei bernapas lega, dan ketakutan di wajahnya pun menghilang. Jika Roja tidak pergi, dia akan merasa canggung untuk tim yang pergi hanya untuk dibunuh oleh monster ini. Bab 473, Ninja Desa. Di kota terpencil dekat perbatasan, terdengar teriakan. Monster hitam besar mengamuk di kota, dan tak ada yang bisa menghentikannya saat bangunan runtuh. Di tengah kota, kotak kebahagiaan dapat terlihat. Di alun-alun kota, banyak ninja yang berkeringat dingin melihat ke sana kemari, namun tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Itu merusak kota lagi, sialan. Aku khawatir monster itu masih belum menggunakan kekuatan penuhnya, kali ini akan menjadi masalah besar. Di kejauhan terlihat banyak ninja yang mengawasi monster tersebut, mereka ada yang berasal dari Konoha, Cloud dan juga desa lainnya. Para ninja ini berasal dari kekuatan yang berbeda dan saling bermusuhan. Namun, menghadapi ancaman di depan mereka, mereka tidak saling menyerang. Sial, kalau terus seperti ini, aku khawatir desa kita cepat atau lambat juga harus menghadapi hal yang sama. Seorang ninja berkata dengan keringat dingin sambil menggertakkan giginya. Saya khawatir hanya 5 desa besar yang bisa mengalahkan monster ini dengan menggunakan monster berekor mereka. Sambil berkata demikian, dia memandang ke kejauhan ke arah ninja awan dan ninja Konoha. Kalau ini sama seperti biasanya, maka semua ninja yang berkumpul di sini akan mulai bertarung sampai mati, tetapi dengan monster ini, para ninja kini memiliki pemikiran yang rumit. Para ninja Konoha juga sedang gelisah saat ini. Ada belasan dari mereka, tetapi mereka tetap tidak dapat mengalahkan monster itu. Tidak ada kekuatan yang dapat mengalahkan monster ini. Satori sedang mengamuk, dan melemparkan orang-orang ke dalam kotak kebahagiaan, entah itu ninja atau warga sipil, semuanya terlempar ke dalam kotak kebahagiaan. Ia memiliki cakra yang sebanding dengan monster berekor. Ia juga memiliki kemampuan untuk melihat pikiran orang. Monster ini bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang normal, aku tidak tahu apakah Mist juga dapat menghadapinya. Di bawah ancaman kuat Satori, para ninja awan memikirkan Roja, orang terkuat di dunia. Aku khawatir ini sulit, Mist mungkin kuat, tapi monster ini dikatakan sebagai senjata pamungkas Sage of the Six Path, monster legendaris. Kata seorang ninja awan dengan wajah jelek. Orang bijak dari 6 jalan adalah sebuah legenda, dan banyak yang mengira bahwa dia hanyalah sesuatu yang dibuat-buat atau cerita belaka. Mereka tidak nyata, lagi pula, legenda orang bijak dari 6 jalan dilebih-lebihkan, dia digambarkan sebagai dewa yang maha kuasa. Jika Mist tidak bisa menghadapi monster ini, itu akan menjadi masalah besar. Beberapa orang menghirup udara dingin dan tampak semakin gugup. Meskipun mereka belum pernah melihat Roja, dia tetap dikenal sebagai dewa shinobi. Tepat ketika para ninja melihat Satori mengamuk di kota, kota itu hancur total. Dari samping, sebuah sosok tiba-tiba melintas dan muncul entah dari mana. Satori yang sedang mengamuk di kota, berdiri diam begitu sosok ini muncul di sini, sayapnya yang besar terbuka tampaknya sedang waspada. Siapa itu? Sudah menemukanku. Roja berdiri di luar kota sambil menatap Satori dari jauh, dan matanya berbinar penuh minat. Kemampuan untuk takut hanya karena kemunculannya di sini mirip dengan haki, yaitu kemampuan untuk membaca hati orang. Ia dapat membaca ketakutan dalam diri orang-orang. Bagaimana dengan Roja, apalagi Satori ini, bahkan jika Sage of Six Path ada di depannya, dia tidak akan membuat Roja merasa takut.
Pada saat yang sama, berbagai ninja mengetahui keberadaan Roja, dan semua yang mengenal Roja menggigil. Itu dia datang. Mengenal Roja, mereka semua gemetar, dan kengerian terlihat di wajah mereka. Namun mereka yang tidak mengenalnya semua terkejut. Siapa orang itu? Dia tampaknya tidak memiliki fluktuasi cakra, apakah dia menyembunyikannya? Banyak ninja yang merupakan ninja yang tanggap, begitu mereka melihatnya, mereka mencoba mengamati cakranya namun gagal. Di mata mereka, Roja berdiri di sana, tetapi dalam persepsi mereka, Roja tidak terdeteksi sama sekali. Hal ini membuat banyak ninja bingung tetapi juga terkejut, dan mereka tahu Roja bukanlah ninja biasa, yang membuat mereka gugup. Lagi pula, Satori adalah eksistensi yang berhubungan dengan Sage of the Six Path, bahkan jika Roja juga merupakan tokoh legendaris di dunia, mereka tidak yakin kalau dia bisa menghadapi Satori. Di bawah pengawasan para ninja tersebut, Roja akhirnya berjalan menuju kota, dalam sekejap, dia tiba-tiba muncul di sisi kiri Satori dan meninju. Tidak ada tipuan apapun dan ini hanyalah pukulan biasa. Aduh, saat tinju Roja dijatuhkan, udara terasa penuh penderitaan, hanya dengan kekuatan fisiknya saja, Roja lebih kuat dari kebanyakan ninja di dunia ini. Ledakan. Ketika Satori tidak dapat membaca rasa takut dari Roja, ia tidak dapat menghindari pukulannya. Satori terbang di udara menghancurkan setiap bangunan yang dilaluinya hingga akhirnya berhenti. Sial, siapa kamu? Kenapa kamu tidak takut sama sekali? Satori tertegun saat dilempar terbang oleh Roja, ia berdiri lagi dan mencoba merasakan kehadiran Roja, tetapi gagal. Bab 474, menghancurkan kotak kebahagiaan tertinggi. Aduh, Satori melompat dan memadatkan cakra menjadi bola cahaya dan menembakkannya ke arah Roja. Namun, ia tercengang saat melihat Roja menghantam bola cahaya itu dengan pukulannya dan melemparkannya menjauh. Wah, bola itu jatuh ke jalan di kejauhan dan meledakkan lubang besar. Hanya ini yang kau punya. Sedikit mengecewakan. Wajah Roja menunjukkan sedikit kekecewaan. Satori tampak merasa jijik pada Roja dan marah. Sambil meraung, ia mengepakkan sayapnya, dan bulu-bulu yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Roja. Menyebar, Senbon Sakura Kageyoshi. Roja terlalu malas untuk bergerak, jadi dia melepaskan bangkai, Sen Maboroshi muncul dari udara tipis dan jatuh ke tanah, tiba-tiba pedang besar muncul dari tanah sebelum berubah menjadi kelopak sakura yang terbang menuju bulu-bulu dan menghentikannya. Kelopak bunga itu bergerak di udara dan Satori terkejut saat mencoba melarikan diri. Namun, Roja tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya, ia tidak dapat memprediksi tindakannya, dan tidak dapat menghindari kelopak bunga itu. Aduh, aduh, aduh. Dalam sekejap mata, ratusan ribu kelopak menyapu Satori dan mencabik-cabiknya. Jauh di sana, para ninja dari berbagai desa melihat ini dan merasa lesu. Para ninja Konoha melihat kekuatan Roja sebelumnya dan baik-baik saja, tetapi para ninja dari desa-desa yang lebih kecil tercengang. Monster yang dilepaskan kotak kebahagiaan itu pun dengan mudah dibunuh meski mereka semua tak berdaya di hadapannya. Monster yang membuat mereka semua tak berdaya dihancurkan oleh Roja begitu saja. Inikah kekuatan Dewa Shinobi? Di bawah tatapan banyak ninja, tanpa suara, kelopak bunga itu kembali ke tangan Roja membentuk pedang yang tak mengalir. Apa? Tepat saat Roja bersiap menyingkirkan Sen Maboroshi, dia tiba-tiba mendengus saat merasakan kotak di tengah kota melepaskan semacam kekuatan. Pada saat berikutnya, 10 sosok keluar dari kotak, dan semuanya berubah menjadi Satori, dan semuanya meraung. Produksi monster dalam jumlah besar. Apakah ini kemampuan sebenarnya dari kotak kebahagiaan tertinggi? Ini benar-benar seperti Sage yang cukup membosankan dari jalur 6. Roja menyaksikan pemandangan ini dengan takjub, tetapi dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Produksi massal monster seperti itu sungguh terlalu banyak bagi penduduk dunia ini, dengan jumlah yang cukup, kotak itu dapat menguasai dunia. Namun saat berhadapan dengan figur tingkat 6 jalur, kotak itu seperti binatang berekor dan monsternya seperti binatang peliharaan yang bisa dimainkan. Semua yang ada di dunia, berubah menjadi abu, Ryujin Jaka. Melihat kotak itu mengeluarkan 10 salinan Satori, Roja langsung menaruh pedang di depannya dan secara langsung, api merah keemasan muncul darinya menuju langit. Enetsu, Jigoku. Wah, pedang Roja jatuh, seluruh kota bagaikan letusan gunung berapi ketika beberapa pilar api menjulang ke langit dan 10 salinan langsung ditelan oleh api. Semut-semut ini biasa saja. Setelah Roja mengeluarkan salinannya, matanya tertuju pada kotak kebahagiaan sejati yang dibungkus oleh api. Kotak itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan 6 jalur, bahkan setelah dibakar oleh api, kotak itu tetap mempertahankan bentuk aslinya. Roja menggelengkan kepalanya dan mengayunkan pedang. Aduh, kekosongan beriak bersama ayunan ini. Ledakan. Dengan tebasan itu, kotak itu terbagi menjadi dua, dan tanah retak bersama awan membentuk jurang mengerikan yang terlalu panjang untuk melihat ujungnya. Kotak itu tidak dapat menahan sama sekali, dan dipotong menjadi dua. Ia langsung runtuh dan berserakan, sesuatu yang aneh terjadi ketika api tampak melahapnya. Kehadiran ini, Roja memandang kehadiran di dalam kotak kebahagiaan tertinggi, dan kilatan aneh muncul di matanya. Pada saat ini, Roja terus mengamati saat api dilahap dan kehadirannya tampak meluas. Melihat ini, Roja mendengus dan mengayunkan pedangnya lagi. Retakan muncul di kehampaan saat sosok gelap itu ditelan oleh retakan angkasa. Beberapa teriakan samar-samar terdengar sebelum sosok itu musnah. Setelah kotak kebahagiaan hancur, Roja memadamkan api dan menatap kota yang hancur penuh lahar dengan tatapan penuh makna. Kotak kebahagiaan hakiki, Sage of Six Path belum mati, tidak apa-apa, membuat kehadiran semacam ini dan itu mengingatkanku pada. Roja bergumam sedikit sementara matanya berkedip. Dilihat dari cerita aslinya, Sage of Six Path bertekad menciptakan dunia yang penuh kedamaian dan tanpa perang. Jadi,
dia tidak akan membuat kotak kebahagiaan yang dapat menghancurkan dunia. Dan keberadaan di dalam kotak itu membuat Roja merasakan sedikit ancaman. Mungkin itu bagian dari segel atau keinginan Kaguya atau bagian dari ekor 10. Otsutsuki Kaguya, Jubi. Sekarang, Roja jelas merupakan yang terkuat di dunia, dan jika ada seseorang yang dapat membuatnya merasakan ancaman, itu hanya Kaguya. Memikirkan hal ini, Roja bergumam dalam hatinya, karena dia memiliki banyak kenangan samar di benaknya. Sepertinya perusahaan Hoshigakure ada hubungannya dengan ekor 10. Hoshigakure, aku akan pergi dan melihatnya. Setelah mengatakan ini, sebuah terowongan ruang angkasa muncul, dan sosoknya menghilang. Aduh, di tempat yang jauh dari kota, beberapa ninja memandang kota sambil menelan ludah. Para ninja Konoha masih baik-baik saja karena mereka melihat Roja menghancurkan seluruh desa sebelumnya, tetapi para ninja dari desa-desa yang lebih kecil terkejut dengan kekuatan Roja. Kota itu sudah lama tidak ada lagi karena berubah menjadi lubang besar. Magma di lubang itu perlahan-lahan menghilang, tetapi panasnya masih ada. Bersamaan dengan itu, ada jurang yang tercipta akibat tebasan Roja, membuat orang-orang dipenuhi rasa takut. Sekalipun kamu memprovokasi Konoha, kamu tidak boleh memprovokasi Roja. Banyak ninja yang terlintas dalam pikiran mereka. Bab 475, Hoshigakure. Di dalam kantor Mizukage di Desa Kabut. Hoshigakure, Mei memandang Roja yang duduk di tempatnya dan meletakkan tangannya di dagunya, memikirkan hal itu dan melihat ke dalam ingatannya. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Roja, dahulu kala, kami bertarung dengan mereka untuk mendapatkan bintang, dan Konoha juga melawan mereka, tetapi kemudian setelah mengetahui efek samping dari bintang itu, kami menyerah. Meskipun benda itu bisa membuat ninja memperoleh cakra yang kuat dalam waktu singkat, tapi efek sampingnya sangat serius, tak ada ninja yang berlatih ini bisa berumur panjang. Mei masih terkesan dengan Hoshigakure karena dia adalah seorang ninja ketika desanya mencoba mengambil bintang. Roja tidak menunjukkan ekspresi apapun setelah mendengar kata-kata Mei. Meskipun dia memiliki ingatan samar tentang Hoshigakure, dia masih mengingatnya. Bintang itu dapat dilihat sebagai harta karun, tetapi kelima desa besar tidak menginginkannya setelah mengetahui efek sampingnya. Jika tidak, mustahil bagi Hoshigakure untuk tetap eksis hingga saat ini. Setelah mengetahui lokasi desa tersebut, Roja langsung berangkat. Ia meninggalkan banyak jejak di dunia, dan ia memilih desa yang paling dekat dengan Hoshigakure dan segera berangkat ke sana. Di antara 5 desa besar, Desa Kabut saat ini merupakan desa yang paling makmur, dan yang paling miskin adalah Desa Pasir. Luas wilayahnya hanya setengah dari luas wilayah Konoha. Yang disebut Hoshigakure bahkan lebih kecil lagi, luasnya kurang dari sepertiga Desa Pasir, pemimpinnya mengaku sebagai Hishikage dan memiliki kedudukan yang sama dengan 5 kage, tetapi itu hanya lelucon. Roja berjalan beberapa langkah di belakang kerumunan di jalan. Kenapa Hoshikage ketiga dibunuh dan meninggal begitu tiba-tiba? Sial, siapa yang bisa membunuh Hoshikage? Banyak ninja dan warga sipil yang marah. Hoshikage ketiga mengetahui efek samping bintang dan memerintahkan semua orang untuk berhenti menggunakannya, tetapi banyak yang menentang hal ini dan mencoba mengejarnya dan pada akhirnya gagal, yang menyebabkan dia dibunuh. Hoshikage ketiga meninggal, sepertinya ini terjadi bertahun-tahun sebelumnya. Roja berdiri di belakang kerumunan dan mendengarkan pembicaraan yang penuh kemarahan sambil menatap penuh perhatian kepada orang-orang yang berdiri di garis depan kerumunan. Roja tidak peduli dengan kematian Hoshikage, bahkan jika desa itu hancur, dia tidak akan pernah merasa malu. Yang dipedulikan Roja adalah perubahan dalam alur cerita aslinya. Semuanya, diam saja. Di tengah kerumunan orang yang marah, orang yang berdiri di garis depan berkata, dan suaranya menyebar ke seluruh lapangan. Dengan sedikit tekanan, kerumunan itu terdiam. Yang berbicara adalah Akahoshi, dia mengalihkan pandangannya ke seluruh hadirin dan berkata, Hoshikage ketiga telah dibunuh. Aku mengerti emosi semua orang, tetapi kemarahan sekarang tidak ada gunanya. Alasan mengapa Hoshikage dibunuh adalah karena dia tidak cukup kuat. Di mata negara-negara besar ini, kita hanyalah desa kecil yang dapat dihancurkan kapan saja. Kita harus menjadi lebih kuat. Kita harus menjadi desa besar ke-6 di dunia. Setelah mengatakan ini, Akahoshi menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku tahu ini sulit, tetapi itu bukan tidak mungkin karena kita memiliki bintang. Saya sarankan untuk memulai kembali latihan menggunakan bintang dan terus tumbuh lebih kuat. Setelah mendengar perkataan Akahoshi, semua orang terdiam. Reaksi orang-orang berbeda-beda. Akahoshi diam-diam membunuh Hoshikage ketiga, dan dia masih belum mampu mengendalikan situasi. Bahkan sekarang, dia hanya berada di posisi sementara sebelum Hoshikage baru dipilih. Dan hanya dengan persetujuan sebagian besar penduduk desa dia bisa menjadi Hoshikage keempat. Hoshikage ketiga melarang penggunaan bintang itu, bagaimana bisa dia mengatakan kita bisa memulai kembali penggunaan bintang itu setelah Hoshikage ketiga meninggal? Itu bertentangan dengan warisannya. Tidak, alasan dia meninggal karena dia tidak kuat, menurutku kita harus mendengarkan Akahoshi dan mulai menggunakan bintang itu lagi. Berdiri di samping Roja, seseorang dengan bersemangat berbicara dan mengarahkan orang-orang di sekitarnya, dengan kekuatan bintang-bintang, kita bisa menjadi desa besar ke-6 dan bahkan lebih kuat, kita tidak perlu membungkuk lagi dan kita bisa menjadi dewa di dunia ini. Dia merentangkan tangannya dan tampak marah, matanya menyapu orang-orang di sebelahnya dan mendarat pada Roja, orang asing baginya dan berkata, kamu bilang tidak. Mungkin, pria itu cemas sambil berkata, kau bukan ninja, kau tidak akan tahu bagaimana ninja berlatih. Hanya dengan kekuatan bintang kita dapat memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan kita. Dia nyaris tidak berhasil berlatih dengan bintang itu selama beberapa hari sebelum larangan ketiga. Akibatnya, dia tidak dapat meningkatkan level cakranya selama bertahun-tahun. Orang ini jelas mendukung gagasan tersebut, dan dia mencoba meyakinkan Roja untuk mendukungnya juga.
Akahoshi melihat kejadian ini di tengah kerumunan, dan matanya berbinar. Dia mengepalkan tinjunya dan bermimpi tentang bagaimana desanya akan menjadi yang terkuat di dunia dan bergabung dengan 5 desa besar. Para pendukung dan penentang masih berdiskusi, tetapi tampaknya para pendukung telah memperoleh kemenangan. Akahoshi melihat ini dan langsung berkata, semuanya, tenanglah. Karena pendapat kita tidak bersatu, maka kita dapat memilih untuk memutuskan ini. Pada saat ini, hanya sepertiga orang yang menentang gagasan tersebut dan melihat ini, Akahoshi tersenyum percaya diri melihatnya. Tetapi ketika mereka hendak memulai pemungutan suara, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tidak perlu repot-repot, cukup beri aku bintangnya. Banyak orang menoleh sambil menatap kosong ke arah asal suara itu. Roja berdiri di tempatnya, jelas-jelas saat semua orang menatapnya. Orang ini, warga sipil di samping Roja dan mantan pendukung yang ingin meyakinkan Roja semuanya menatapnya dengan tatapan kosong. Bab 476, Penangkapan. Siapa kamu? Alis Akahoshi berkerut, dan dia berkata dengan dingin kepada Roja. Para ninja di sekitarnya juga memandang Roja dengan waspada, mengangkat senjata mereka dan siap menyerang. Meskipun Hoshigakure adalah desa kecil, tidak semua orang saling mengenal, jadi tidak seorang pun menemukan kejanggalan pada awalnya, tetapi sekarang, semua orang dapat memahami bahwa Roja sedang menyelinap ke desa tersebut. Tidak peduli siapa aku, berikan saja aku bintangnya, tidak, lupakan saja, aku akan mengambilnya sendiri. Roja melangkah maju dan membuka mulutnya. Ia menggelengkan kepalanya, dan dengan malas menatap orang-orang bodoh di desa ini. Mata Akahoshi berkilat penuh niat membunuh saat dia berkata, kau ingin merebut harta karun desa kami. Jangan pernah berpikir untuk melakukannya. Bunuh dia. Atas perintah Akahoshi, para ninja langsung menyerang. Akan tetapi, sebelum mereka sempat melemparkan shuriken dan ninjutsu ke arah Roja, sebuah momentum mengerikan keluar darinya. Hoasoku Haki dilepaskan dan bumi mulai berguncang. Retakan menyerupai jaring laba-laba muncul di bawah kakinya dan menyebar kemana-mana, dan hampir semua orang dapat bertahan lebih lama lagi. Di hadapan haki milik Roja, bahkan Akahoshi sangatlah rapuh, ia tak mampu melawan sama sekali, ia langsung berteriak, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Kesunyian, haki milik Roja membuat semua orang di desa pingsan. Roja langsung mencari bintang itu dan menemukannya tersegel di sebuah ruangan di dalam desa. Dia langsung melangkah dan muncul di depan ruangan itu. Aduh, Roja langsung masuk dan meraih sebuah kotak gelap yang dipenuhi dengan banyak sekali rune di dalamnya, segel itu mencoba melawan Roja. Tangan Roja tak terhentikan, dan begitu dia menekannya, segel itu pecah seperti kacang. Roja langsung meraih bintang itu. Aduh, saat bintang itu dipegang, ia melepaskan kekuatan aneh yang ingin mengikis tangan Roja saat kekuatan itu menjalar ke seluruh tubuhnya. Melihat kekuatan bintang itu, wajah Roja penuh dengan kekecewaan. Hanya di level ini, kekuatan bintang itu tidak buruk, tetapi seorang bijak biasa tidak dapat terkikis, apalagi seseorang dengan kekuatan 6 jalur. Namun, ini tampaknya merupakan bagian dari kekuatan Yin 6 jalur yang diencerkan. Kekuatan yang melambangkan kehidupan dan materi, sedangkan kekuatan Yin melambangkan kehancuran dan jiwa. Bintang itu memiliki kekuatan untuk mengikis tubuh manusia, dan dapat memperkuat cakra. Ketika Roja merasakannya, ia dapat mengatakan bahwa itu adalah kekuatan Yin 6 jalur yang diencerkan. Sekalipun diencerkan, ia tetap merupakan kekuatan 6 jalur. Orang biasa yang berlatih 10 tahun pun tidak akan mampu menyerap bahkan 1000 energi pun. Ketika Roja terus mengamatinya, ia mencapai intinya, dan saat melakukannya, ekspresinya berubah. Aduh, suatu kemauan aneh tiba-tiba menerjang ke arah Roja, dan cakranya tampak dikendalikan olehnya dan mencoba menguasai Roja. Roja sudah meramalkan bahwa mungkin ada sedikit kemauan Kaguya yang tersisa di bintang itu, namun dengan kekuatannya, kemauan semacam itu tidak ada gunanya melawannya. Melalui pikirannya, roh Roja muncul, dan bagaikan seember air yang mengeluarkan api sebesar ibu jari, tekadnya pun hancur. Jika Anda ingin membangkitkan Kaguya, Anda memerlukan ekor 10, dan Tsukuyomi tak terbatas, yang akan membuat semua cakra di dunia ini diserap. Ketika bulan dihancurkan olehnya sebelumnya, Roja mengerti bahwa tidak ada segel di bulan. Bahkan jika dia disegel di sana, dia sudah akan hancur di angkasa. Kehendak Kaguya tersembunyi di dalam ekor 10 dan cakra semua ninja di dunia. Apakah kau bahkan memiliki 1/1000 kekuatan Kaguya? Ketika Roja menghapus surat wasiat kecil itu dari awal, dia melihatnya dan menggelengkan kepalanya sedikit serta menjepitnya di tangannya. Aduh, bintang itu langsung dihancurkan oleh Roja, dan pada saat yang sama, kekuatan Yin 6 jalur langsung ditangkap olehnya. Dia dengan paksa menyatukannya di dalam tubuhnya. Kekuatan ini tidak seberapa, sungguh terlalu sedikit dibandingkan dengan apa yang dimiliki Kaguya, tetapi sebanding dengan Roja yang pergi ke 3 tanah suci dan menghisap semuanya hingga kering. Setelah itu, Roja langsung melihat ke desa Hoshi dan langsung membuka terowongan luar angkasa sebelum menghilang dari sana. Beberapa hari kemudian, Akahosgu setelah ditekan oleh Roja, tubuhnya hancur, dan dia terluka parah. Setelah penduduk desa sadar kembali, mereka mengetahui situasi Akahoshi dan hanya bisa memilih Hoshikage sementara lainnya. Bagaimana kabar Akahoshi? Duduk di kursi untuk Hoshikage, Hoshikage sementara tetap tenang, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan ketakutannya di matanya. Bahkan setelah beberapa hari, ketika dia memikirkan Roja, dia masih merasakan ketakutan dari dalam hatinya. Ini, dia hampir hancur. Berdiri di depannya adalah seorang ninja dari desa, bibirnya berkedut sebelum akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Hoshikage menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan penuh ketakutan, siapa orang itu? Apakah kau sudah menemukannya? Belum, sang ninja menggelengkan kepalanya, namun sebelum ia bisa menyelesaikan perkataannya, seseorang langsung membanting pintu dan langsung masuk.
Saya baru saja mendapat informasi dari Miss, dan saya tahu identitas orang itu. Mendengar ini, Hoshikage dan semua yang hadir tercengang dan serius. Jika mereka ingin mendapatkan kembali bintang itu, mereka akan membayar berapapun harganya, tetapi mendengar bahwa itu adalah Roja, mereka semua terdiam. Mereka menghilangkan semua ide untuk mendapatkan kembali bintang itu dan hanya bisa menganggap ini sebagai perampokan. Bab 477, Uchiha Itachi. Sudah beberapa tahun berlalu, keluarga Uchiha masih menghilang dalam sungai panjang sejarah yang sama seperti cerita aslinya, dan gesekan-gesekan kecil antara berbagai desa masih terjadi, tetapi secara umum, masih dalam masa damai. Murid-murid Roja, Kimimaro dan Haku secara resmi bergabung dengan Anbu of the Mist, dan karena kekuatan mereka cocok, mereka mulai menjalankan misi bersama. Keduanya pergi untuk melakukan tugas di desa pasir dan bertemu Kazekage, mereka berdua bersama-sama mengalahkannya. Setelah berita itu tersebar, reputasi Miss pun semakin menanjak dan ditambah dengan Mei dan Kurenai, Miss kembali terbukti menjadi yang terkuat di antara semua desa, dan kedua ninja muda itu pun dianggap sebagai jenius teratas di dunia. Di mata mereka, keduanya setara statusnya dengan 7 pendekar pedang Miss. Bagaimanapun, mereka begitu kuat dan muda dan masih memiliki ruang untuk perbaikan. Di desa-desa besar lainnya, seperti Konoha dan Awan, mereka iri pada Miss karena memiliki orang-orang jenius seperti itu. Belum lagi Roja, yang berdiri di belakang Miss. Setelah Itachi membunuh Uchiha, ia bergabung dengan Akatsuki untuk memata-matai mereka dan mengendalikan pertumbuhan mereka. Di masa lalu, Akatsuki dikembangkan secara rahasia. Berkat Zetsu dan Obito, Akatsuki berkembang pesat dan menangkap banyak penjahat tingkat S dari seluruh dunia. Lagi pula, orang lemah tidak berguna bagi organisasi dan tidak memenuhi syarat untuk bergabung. Pada saat ini, di Desa Hujan, di markas besar Akatsuki berdiri Gedomazo, patung ekor 10, orang-orang bisa merasakan kekuatan yang terkandung di dalamnya meskipun monster berekor tidak tertangkap. Di ruangan ini, beberapa bayangan hantu berdiri. Ini adalah teknik rahasia Akatsuki untuk berkomunikasi. Bagaimana pengumpulan informasi tentang monster berekor? Pain berdiri, dan sepasang Renigan dapat terlihat di matanya. Satu ekor disegel di gara pasir. Kedua ekornya adalah. Beberapa tokoh berkata satu demi satu. Salah satu tokoh itu adalah Orochimaru, salah satu sanin dan ninja pemberontak Konoha. Setelah menyebutkan situasi ekor 9 secara singkat, ia merentangkan tangannya dan memperlihatkan senyum jahat. Apakah kita akan mulai mengerjakan monster berekor? Para anggota Akatsuki tahu bahwa tujuan mereka adalah mengumpulkan semua monster berekor, dengan kekuatan mereka, mereka dapat menguasai dunia. Meskipun Orochimaru memiliki banyak keraguan tentang hal ini, ia tidak yakin tentang apa yang mereka coba lakukan. Pain menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, teruslah kumpulkan informasi, bagaimana situasi 3 ekor. Mereka secara singkat mengatakan apa yang mereka ketahui tentang binatang buas lainnya, tetapi tidak seorang pun menyebutkan 3 ekor. Setelah kematian Yagura, 3 ekor pun mati bersamanya, sebelum bangkit kembali di tempat lain di negara air. Tidak ada yang istimewa tentang ini, dan masalahnya adalah di mana monster berekor 3 itu berada. Karena negara air masih memiliki kabut di belakangnya dan di balik kabut, adalah gunung yang membuat semua orang iri. Kami tidak menemukan jejak 3 ekor. Pria yang berbicara kepada Pain adalah Itachi, setelah ini, dia berkata dengan tenang, tapi aku menemukan petunjuk. Pain mengangguk dan tidak menemukan masalah apapun. Sebaliknya, dia berkata, berhati-hatilah sebisa mungkin di negara air. Jangan ganggu orang itu. Jika kamu tidak dapat menemukan 3 ekor, kembalilah setelah menyelesaikan misi hadiah. Dipahami. Itachi mengangguk dengan cahaya di matanya. Ketika dia menyebut orang itu, semua orang bisa tahu siapa orang itu. Hampir semua ninja kelas S bersikap hati-hati saat dia disebut, semua orang di dunia mengenalnya, dia ditakuti oleh hampir semua orang, dan dinobatkan sebagai dewa shinobi, Roja. Setiap orang memiliki pemikiran yang berbeda saat Roja disebutkan. Terutama Orochimaru, yang cemburu pada Roja, tetapi dia tetap tidak ingin memprovokasi Roja. Jika Akatsuki mencoba berurusan dengan Roja, dia akan meninggalkan mereka secara langsung. Menurutnya, meskipun Akatsuki kuat, mereka tidak sebanding dengan Roja. Yang lain seperti Sasori cemburu pada Roja tetapi tidak takut padanya dan juga agak tidak puas. Nagato dan Conan berbeda. Nagato menggelengkan kepalanya, Roja memiliki kekuatan untuk mengubah dunia ninja dan menghentikan perang, tetapi dia tidak melakukan apapun. Demi membuat dunia merasakan penderitaan, demi menciptakan perdamaian, bahkan jika Roja adalah orang yang sedang dihadapinya, dia tidak akan ragu. Conan punya ide yang berbeda. Meski dia seperti Nagato dan tidak bisa memahami perilaku Roja, dia tetap menghormatinya di dalam hatinya. Pain sekali lagi mulai berbicara tentang apa yang harus mereka lakukan. Aduh, lalu semua gambarnya menghilang. Di suatu daerah terpencil di negeri air, 2 sosok terlihat duduk di atas sebuah batu dengan mata terpejam. Pada saat berikutnya, mata mereka terbuka, dan keduanya mengenakan pakaian hitam dengan awan merah, salah satunya adalah Itachi Uchiha. Bab 478, Pertemuan. Di dalam desa Mist, ada sosok yang berdiri di tempat tertinggi. Jika seseorang merasakan aliran cakra alam, mereka akan tahu bahwa aliran itu terus mengalir di dalam tubuh sosok ini. Roja berdiri di sana dengan tenang tanpa menyadari waktu. Tiba-tiba ia meraih udara, dan Sen Maboroshi muncul di tangannya. Pada saat ini, Sen Maboroshi tampak sangat jernih, dan cahaya tampak terbentuk di pedang. Seolah-olah kekuatannya akan segera mencapai titik puncaknya. Hanya ada satu langkah terakhir sebelum mencapai tahap ke-8. Roja menatap pedang di tangannya dan bergumam. Dia langsung mencoba melihat bilah properti dan melihat bahwa pedang itu mencapai batas tahap ke-7+10.
Dalam beberapa tahun terakhir, Roja bepergian ke berbagai tempat suci untuk menyerap cakra alam tanpa penundaan. Pada kunjungan berikutnya, Sen Maboroshi akan mencapai tahap ke-8. Roja telah lama menunggunya mencapai tahap ke-8. Faktanya, kekuatan Roja dari Naruto lebih kuat dari kekuatan yang dimilikinya dari Bleach, dan mode Shinigami miliknya lebih lemah dari mode 6 jalur. Mode terkuat Roja adalah gabungan antara keduanya, mode Rokujigan, yang tidak didasarkan pada kekuatan Shinigami. Kekuatan serangan dari mode 6 jalurnya lebih kuat daripada melepaskan 3 bangkai. Jadi dia semakin jarang menggunakan Sen Maboroshi di dunia Naruto. Tetapi, saat Sen Maboroshi mencapai tahap ke-8, bahkan jika kekuatan Shinigami Roja tidak dapat melebihi kekuatan jalur 6, itu akan tetap dekat. Selain mampu melepaskan Zankan no Tachi, ia akan segera membuka 4 bangkai sekaligus. Dan Zanpakuto akan kembali menjadi senjata utamanya. Cakra alam di Gua Ryuchi akan pulih dalam beberapa hari ke depan. Roja menarik napas dalam-dalam sambil bergumam dengan ekspresi antisipasi di wajahnya. Dia selalu punya satu tujuan, yaitu menjadi lebih kuat dan pergi ke dunia pemutih. Hah, Roja menghela napas lega, dan dia dapat merasakan bahwa Sen Maboroshi di tangannya, sangat ingin berubah. Tepat saat Roja merasakan tekad Sen Maboroshi, sebuah sosok tiba-tiba melintas di kejauhan, dan setelah melompat beberapa kali, ia tiba di depan Roja. Roja sama, orang yang datang adalah Kurenai yang menyapa Roja dengan lembut. Roja menyingkirkan Sen Maboroshi dan menatap Kurenai, ada apa? Kurenai langsung melaporkan, Roja sama, orang-orang dari Akatsuki ada di negara air. Akatsuki berkaitan dengan masa depan dunia ini dan perang keempat, dan itulah yang paling dikhawatirkan Roja di dunia ini. Namun, Roja tidak memata-matai Akatsuki. Dia terlalu malas untuk mengendalikan mereka secara rahasia. Dia tidak setuju dengan Sage of the Six Path. Oleh karena itu, Mist selalu mengumpulkan informasi tentang Akatsuki. Mereka mungkin dapat memantau semua anggota yang sedang beraksi. Oh, mereka ada di negara air. Kemungkinan besar, mereka ada di sini untuk 3 ekor. Mendengarkan laporan Kurenai, Roja memasang ekspresi serius di wajahnya. Di perbatasan negara air, kami telah dilacak. Di sebuah hutan, Itachi yang sedang berlari bersama rekannya, melihat ke belakang dan berkata dengan tenang. Ke arah mana? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Rekan Itachi jelas bukan Kisame, dan dia adalah seorang ninja aneh yang tidak pernah muncul dalam cerita aslinya. Dia langsung mempercayai kata-kata Itachi dan bertanya. Pada saat yang sama, matanya berkedip, tetapi dia tidak berhenti bergerak sambil terus mengikuti Itachi. Itachi berbalik dan melihat dengan saringannya. Tidak banyak orang, arahnya jam 7. Ada sedikit komunikasi di antara keduanya, hanya beberapa kata, tetapi keduanya dapat memahami tatapan mata masing-masing. Aduh, Itachi yang sedang berlari bersama rekannya berhenti dan di saat yang sama mulai membuat segel tangan di udara. Elemen api, teknik bola api. Itachi tidak menggunakan ninjutsu tingkat lanjut, dan dia langsung menggunakan jutsu api paling dasar. Ninjutsu bukan tentang kuat atau tidaknya, tetapi tentang efektivitas. Pada saat yang sama, rekan Itachi melepaskan ninjutsu lain pada saat yang sama. Pelepasan angin, terobosan hebat, ledakan, serangan itu bergerak cepat, 7 atau 8 ninja dari Mist tidak bisa bereaksi sama sekali. Tidak bagus, kita ketahuan. Sisanya saling memandang dan berteriak, misi mereka hanya melacak, bukan bertarung. Sekarang setelah mereka ditemukan, pilihannya adalah bertarung atau mundur. Hanya ada 2 pilihan ini. Tidak banyak Jonin di antara mereka, hanya beberapa, mereka sedikit ragu. Dan ini membuat mereka harus mundur karena Itachi dan rekannya mengepung mereka. Aduh, pergelangan tangan Itachi bergetar saat Shuriken menyerang para ninja. Para ninja dari kabut bersiap menghindar, tetapi mereka melihat Itachi menatap mereka dengan dingin. Tentu saja, Itachi menggunakan genjutsu pada mereka dan membuat mereka tidak dapat menghindar karena mereka terkena serangan langsung. Di sisi lain, rekan Itachi tidak menggunakan trik apapun, ia hanya memegang kunai di tangannya dan menutupi dirinya dengan cakra guntur. Secara langsung, beberapa ninja Mist langsung terhapus. Hanya ada satu ninja yang tersisa. Itachi pergi menghadapi ninja yang tersisa, dan saringannya mulai berputar saat dia berkata, mengapa kamu mengikuti kami? Ninja itu bertahan sebentar sebelum akhirnya tumbang terkena genjutsu. Mizukage sama memerintahkan kami untuk mengikuti Anda. Perintah Mizukage. Itachi mengerutkan kening. Tepat saat dia siap mengajukan pertanyaan berikutnya, suara langkah kaki terdengar dari hutan. Bisa dikatakan itu adalah perintahku. Roja berjalan beberapa langkah dan tiba di depan keduanya dengan tatapan menarik. Melihat Roja, Itachi dan rekannya saling berpandangan dan memikirkan sesuatu, dan wajah mereka berubah karena mereka langsung tahu siapa yang ada di depan mereka. Bab 479, Amaterasu. Menyelinap ke wilayah negara air, bukankah wajar dan normal untuk mengirim orang untuk melacakmu? Roja memandang Itachi dan rekannya dengan santai. Ekspresi Itachi sudah terdistorsi sampai batas maksimal. Saringannya berputar cepat, dan dia tidak bisa tenang. Dia tidak pernah melihat Roja sebelumnya, meskipun dia mengunjungi Konoha beberapa kali, dan bahkan pernah menghancurkannya sekali, dia tidak pernah melihatnya sebelumnya. Namun, hal ini tidak menghalanginya untuk mengenali Roja. Dia menyebut Mizukage dan kemudian namanya, yang membuatnya jelas bahwa dia berada di atas Mizukage. Dan dia bahkan tidak bisa melihat cakra dari Roja dengan saringannya yang tidak terduga. Ini tanpa diragukan lagi adalah Dewa Shinobi yang pernah menghancurkan Konoha. Mengingat saat dia kembali ke Konoha dan melihatnya hancur, hati Itachi terasa lebih berat. Dia bertemu banyak ninja kuat, bahkan orang-orang di Akatsuki juga kuat, tetapi tidak ada yang lebih kuat dari Roja.
Tepat saat Roja tengah menatap Itachi, rekan Itachi diam-diam mengambil sebilah pedang dan menuangkan cakra petir ke dalamnya, lalu ia langsung bergerak ke arah Roja dan menebasnya. Petir itu serupa dengan penerapan Chidori. Namun, Roja sudah tahu ini akan terjadi. Namun, dia bahkan tidak melangkah sedikit pun, dan dia hanya mengangkat tangan dan pedangnya. Ding! Jari-jarinya menghentikan pedang dan langsung menghapus cakra petir di dalamnya, orang yang menyerang itu gemetar. Dia hanya bisa merasakan kekuatan yang tak terhentikan mengalir melalui tubuhnya sebelum dia melepaskan pedangnya. Dengan jarinya, Roja mengalahkan orang ini dari Akatsuki, tetapi dia sedikit kagum karena pedangnya tidak patah. Oh, ternyata itu adalah pedang Kusanagi. Setelah Roja mendengus, dia melirik pedang itu, dan matanya bersinar terang. Sepertinya alur ceritanya terlalu banyak berubah karena pedang-pedang ini ada pada Orochimaru kecuali yang ada pada Sasuke. Dibandingkan dengan keheranan Roja, Itachi dan rekannya menatap Roja dengan tidak percaya. Dia benar-benar menggunakan semua kekuatannya dalam serangan itu, karena dia merasa bahwa melawan seseorang seperti Roja, mereka tidak akan menemukan yang tidak berguna. Namun, serangan itu secara tak terduga dikalahkan hanya dengan satu jari. Elemen api, teknik api Phoenix Sage. Itachi menyerang secara langsung. Menghadapi serangan api biasa ini, Roja melambaikan tangannya dengan santai, dan api pun melesat kembali ke arah Itachi. Aduh! Itachi langsung menghindari mereka. Pada saat yang sama, rekannya menjadi tenang dan melompat ke udara sebelum mengambil pedang Kusanagi dan menyerang Roja lagi. Pedang ini benar-benar sia-sia untukmu. Roja menggelengkan kepalanya dan membuat Sen Maboroshi keluar. Aduh! Saat dia memegang pedang itu, udara tiba-tiba terasa mandek. Pedang itu memiliki kekuatan untuk membelah langit. Roja mengayunkan pedangnya pelan ke arah rekan Itachi, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Tiba-tiba udara bergetar. Tiba-tiba, kekosongan itu terbuka, dan rekan Itachi tiba-tiba terhenti di udara, sementara awan terbelah menjadi dua. Tiba-tiba darah muncul di tubuh ninja itu, dan dia langsung terbelah menjadi dua saat dia terjatuh. Aduh! Saat ia ditebas, saya melihat awan terpisah dari tengahnya, dan ia merasa putus asa sebelum akhirnya, kesadarannya melayang. Itachi terkejut, dan bukan berarti dia tidak ingin menyelamatkannya, dia tidak bisa. Lagi pula, Itachi bahkan saat ini agak tenang, setelah menyadari bahwa ia tidak dapat menyelamatkan rekannya, ia menutup matanya dengan tegas. Ketika ia membukanya lagi, matanya berubah. Mangekyo Saringan, Amaterasu, kemampuan Mangekyo Saringan Itachi, Tsukuyomi dan Amaterasu. Dan di antara keduanya, Itachi memilih Amaterasu melawan Roja. Aduh! Hampir ketika pedang Roja berhenti setelah ayunannya, api hitam tiba-tiba muncul. Konon, Amaterasu adalah api yang tidak bisa dipadamkan, dan akan menyala selama 7 hari 7 malam. Jika Roja tidak memiliki tubuh Six Path, mungkin dia akan terluka jika terkena api itu, tetapi sekarang, api itu tidak bisa berbuat apa-apa. Bab 480, Suhu dan Keabadian. Api Amaterasu menyelimuti Roja, tetapi tidak berpengaruh apapun padanya. Kecuali jika digabungkan dengan cakra alam atau kekuatan 6 jalur, tidak akan ada pengaruhnya terhadap sosok tingkat 6 jalur. Karena itulah Roja tidak berpikir untuk menghindarinya. Apakah ini yang disebut api abadi? Diselimuti api hitam, ekspresi Roja tetap sama. Sepertinya dia tidak merasakan panas sama sekali. Apakah tidak berfungsi sama sekali? Melihat hal ini, Itachi tidak tahu harus berbuat apa karena Amaterasu tampaknya tidak berpengaruh apapun pada Roja. Api ini, sepertinya, Roja melirik api hitam itu dan tidak menggunakan bola pencari kebenaran untuk menghancurkannya, sebaliknya, dia memanggil apinya sendiri dari Sen Maboroshi menggunakan Ryujin Jaka. Ledakan, api merah keemasan muncul, dan langsung bergerak menuju api hitam. Gelombang panas yang mengerikan meledak ke segala arah, dan dunia diterangi dengan api hitam dan merah. Mata Itachi dipenuhi darah, dan tubuhnya terasa sangat sakit karena panas. Ia langsung mundur dan meletakkan tangannya di matanya. Matanya yang lain menatap api dan dia terkejut. Amaterasu miliknya dapat mengikis semua api lainnya, tetapi menghadapi api merah keemasan, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Semuanya terbakar dalam sekejap. Suhunya tidak terlalu tinggi, tapi khasiat api abadi itu bagus. Roja berdiri di tengah-tengah kobaran api, memperhatikan kobaran api yang saling beradu di sekitar pedang. Pedang itu tidak dapat menelan ludah sehingga membuatnya sedikit tertarik. Dia tidak begitu tertarik pada Tsukuyomi. Dia hanya tertarik pada Amaterasu. Meskipun pedang itu tidak bisa menelan Amaterasu, namun pedang itu juga tidak bisa mengikisnya. Dan itu hanya bisa melingkarinya. Oh, tatapan Roja melewati api dan melihat ke arah Itachi berdiri. Oh, pemanggilan terbalik. Roja menggelengkan kepalanya dan mengabaikan Itachi yang melarikan diri. Sebaliknya, ia mengendalikan pedang dan memampatkan api, akhirnya membuat bola api emas dan memaksa api Amaterasu melakukan hal yang sama. Api milik Ryujin Jaka tidak memiliki kualitas abadi. Jadi ketika dia tidak memiliki Reiatsu, apinya akan menghilang tidak seperti Amaterasu yang dapat terus menyala bahkan ketika penggunanya kehabisan cakra. Perkembangan api berbeda dari awal. Roja memadamkan apinya lalu menjulurkan jarinya ke dalam api hitam itu. Aduh, api langsung membesar di telapak tangan Roja dan mulai memberontak lagi. Roja memadatkan kekuatan 6 jalur di dalam telapak tangannya dan menekan api itu lagi. Api hitam itu pernah dipadatkan menjadi bola di telapak tangan Roja. Pada saat ini, Roja dengan hati-hati mengamati api hitam itu dan menggunakan hakinya pada saat yang sama dan mulai menganalisisnya. Tidak peduli apakah itu Ryujin Jaka atau bahkan api awalnya, mereka tidak memiliki sifat abadi. Jika dia dapat mengintegrasikannya dengan Ryujin Jaka, itu akan meningkatkan kekuatannya. Hanya ada langkah terakhir sebelum Sen Maboroshi mencapai tahap ke-8.
Pada saat itu ia bahkan dapat mencoba menggabungkan keabadian dengan Zankan no Tachi, Bankai milik Yamamoto. Namun, jika menggunakannya di dunia Naruto, semua air akan menguap dan akhirnya meninggalkan dunia ini kering dan bahkan mungkin menghancurkannya. Komposisi api ini benar-benar rumit. Roja berkata setelah mengamati api hitam. Meskipun dia tidak memiliki saringan, dia bisa menggunakan hakinya pada level yang sama. Dalam persepsi Roja, api hitam itu dibedah saat ia mengamati bagaimana ia disusun hanya untuk menemukannya sangat rumit dan berada di bawah prinsip-prinsip dunia. Apakah keabadian api termasuk dalam sistem prinsip? Tidak, sepertinya tidak. Alis Roja sedikit berkerut saat dia terus mengamati selama beberapa saat dan menemukan bahwa aku tidak dapat sepenuhnya diselesaikan dan ditiru. Dia menggelengkan kepalanya dan melemparkan api hitam ke dalam ruang Sen Maboroshi. Tidak ada batas atas suhu saat api membakar hingga ekstrim, prinsip suhu dapat disentuh. Meskipun Amaterasu juga merupakan api, ia tidak menuju jalur suhu tetapi menuju jalur keabadian. Melibatkan prinsip-prinsip, Roja merasa ini seperti lautan luas untuk dijelajahinya. Itu seperti ingin bermain game dan benar-benar memecah kode-kode itu dan mencoba memahaminya. Aku harus menguasai pedang dan api sebelum memahami prinsip keabadian. Roja bergumam dalam amarahnya sambil menatap Sen Maboroshi di tangannya. Sen Maboroshi penuh dengan harapan untuk memasuki tahap ke-8, dan dia ingin menggunakan Zankan no Tachi dari saat dia berada di dunia bajak laut. Dan sekarang, dia, begitu pula Roja, menantikannya. Sudah hampir waktunya untuk pergi ke Gua Ryuchi. Roja menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menekan kegembiraan di hatinya. Dia mengulurkan tangannya, dan sebuah terowongan ruang angkasa muncul di depannya sebelum menghilang bersamanya. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.